Ini ada yang aneh sama negeri kita saat di Quran kita ditulis bahwa Nabi Sulaiman itu punya kerajaan terbesar. Tapi kenapa kita nggak pernah pelajarin itu? Berarti kita mengingkari Quran. Kita malah belajar Romawi, Majapahit gitu kan kayak gitu kan. Gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa patihnya Nabi Sulaiman itu siapa namanya, penaklukannya kemana saja, seperti apanya gitu. Dan dia diceritakan bahwa punya pasukan manusia, jin dan hewan. Iya. Gitu kan. Itu ya gue yakin itu bukan sihir. Suatu saat nanti akan ditemukan gimana caranya kita bisa punya pasukan jin. Karena secara kodrat manusia itu kan paling tinggi, tinggi. Derajatnya paling gitu. mulia sih. Jadi enggak saat ada orang diperbudak sama jin, wah parah, maaf ya kalau saya bilang goblok sih itu. Iya. Iya kan? Logikanya kita lebih mulia dari jin, tapi Anda bisa diperbudak sama mereka gitu kan. Kalau seandainya yang menyembuhkan ini mah obat, berarti orang yang bikin obat nggak bisa sakit Betul. Logikanya iya benar juga sih. Dia kan bikin sumbernya. Iya. Nggak mungkin kena stroke, nggak mungkin kena sakit. Itu yang diazab. Makanya kalau antum dipukul, yang sakit yang mana? Jasad. Ya. Iya. Kalau saya ngomong kasar sama antum, yang sakit Ruhnya, mana? sakit jiwanya, hati. Tapi sakit mana ruh dan jasad? Iya, lebih sakit hati dong, ya jiwa dong gitu Lebih ya. sakit ruh kan? Iya, ruhnya lebih Nah sakit di itu. akhirat itu orang yang nggak beribadah, nggak taat, yang merasakan tuh bukan jasad, Oh, tapi ruh. Iya, Sakitnya itu benar-benar sakit. benar. Diomongin aja sakit apalagi disiksa gitu ya. Iya, benar. Jadi Oke. bukan jasad. Nabi Muhammad juga meninggal biasa. Iya. Sakit. Iya. Ya kan? Logika saya main. Berarti lebih mulia Nabi Isa dong? Iya, enggak logikanya gitu. Nabi Isa sampai diangkat ke langit loh, sama Iya, ruh iya, sama iya. jasadnya. Iya, betul. Analogi saya main. Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Sama kasusnya kayak tentara Amerika yang masuk Islam dari Kristen. Heeh. Kalau Isa itu Tuhan, harusnya Adam dong yang dibilang anak Tuhan itu, bukan Nabi Isa ya. Harusnya. Di pondok, lama tuh jumpa anak pengamen. Saya tanya, saya dudukin, saya panggil ke masjid. Sini bang. Oh saya bukan orang sini pak, banyak. Saya orang Medan. Iya. Ngamen pak. Saya suguhin minum biasa kita kalau suguhin minum gitu aja. Saya tanya, udah berkeluarga? Udah. Saya tanya, sekarang muslim belum? Jadi saya tawarin Islam. Oke. Alhamdulillah mau masuk Islam dia. Luar biasa. Hidayah Langsung itu di situ datang juga. bisa secepat itu. Iya, langsung di situ juga kita Disunat. kita sunat dia. Wah, Iya. Luar biasa. Gila Langsung sih. juga di situ saya bawa kurut 3 hari. Bro, merinding pas saya, Pak. Sebetulnya nggak masalah kalau 4 dengan catatan apa? Tidak untuk hawa nafsu. Tidak untuk hawa nafsu. Bener. Harus adil. Cewek umur 78 tahun gak punya suami, sakit-sakitan gak ada yang ngebiayain, itu boleh loh nikahin. Boleh kan gitu. Iya, benar. Boleh gitu. Kalau nggak pakai hawa nafsu nggak bisa jalan, nggak bisa tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intonasi saya assalamualaikum salah apa benar? Takutnya intonasinya salah, ini kan pahalanya juga nggak dapat nanti loh kalau intonasi salah. Ya jadi ini tag beberapa kali kita tag ada trouble di audio, jadi I'm so sorry. Tapi intinya gue balik lagi ceritain, saya tadinya ada program podcast kan untuk beberapa rekan-rekan, cuman gagal. Begitu kita istirahat, namanya ya itu dialah jodoh kan di tangan Tuhan ya gitu. Tiba-tiba kita dipertemukan sama Bapak siapa tadi? Jubair. Pak Zubair dengan Kang Usman. Usman Usman. di daerah Lembang di masjid di Mandalagiri. Ya. Kita lagi istirahat, tiba-tiba beliau datang, nggak ngajak sholat coy, ngajak ngobrol. Betul. Tapi tiba-tiba gue jadi pengen sholat. Ya benar. Luar biasa kan Luar itu. biasa sekali. Iya, Alhamdulillah. nggak ngajak sholat itu. Nah, dari situ oke nih orang kayaknya punya apa ya, punya hal yang bisa menyejukkan saat yang lainnya, maaf ya, saat kita sekarang tuh lelah. Jujur saja saya sebagai orang biasa lelah sama agama, karena memang kita lagi dipecah habis-habisan nih agama nih, ya kan. Ada ulama A bilang begini, B bilang gue lelah banget sama gituan gitu. Ketemu dengan orang yang punya cara seperti ini, yang gue pikir kayak wah amazing gitu. Sekarang gue pengen ngobrol langsung sama orangnya, gimana caranya. Bukan gimana caranya sih, berbagi ilmu lah. Karena kebetulan saya adalah orang yang belum banyak ilmu. Tapi
Karena apa ya? Karena terlalu kritis Banyak mungkin. petualangan. Benar terlalu kritis. Gitu ya. Oke. Ya, perkenalkan dulu deh. Oke deh. Ha. Kita perkenalkan dulu saya sendiri Ical. Oke. Dan saya Cok Sembara. Oke, Cuk Sembara ya. Iya. Oke, sama ada Bapak Jubair dari Jubair. Kalimantan. Oke, dari Kalimantan. Ada Bapak, Usman. ada Lembang. Bapak Usman dari Lembang Nah, gitu ya. Jadi konten sekarang kita ngobrolin masalah bukan agama ya sebetulnya, tapi nilai-nilai kebaikan lah gitu. Nilai-nilai Karena kebaikan. kalau agama Betul. ya Kayaknya itu sensitif urusan sih. sama Allah deh Ya, gitu betul, loh. betul. Tapi nilai-nilai Ah. kebaikan yang diterapkan di Islam. Betul sekali. Gitu. Jadi bukan fikih juga, bukan kita yang apa hukumnya membunuh orang jelas dosa, semua orang tahu dia banyak gitu kan gitu. Ya tapi lebih kayak gitu. Jadi gini Kak, gue awalin dari hal yang sangat krusial ya tentang prinsip hidup. Oke. Jadi kan saya tuh punya prinsip begini. Ini agak beda ya, prinsip saya adalah orang yang percaya bahwa kita nggak pernah dikasih pilihan sama Allah. Dasarnya itu dari Al-Quran sendiri. Karena saya lupa ayatnya, tapi yang jelas sebelum Allah menciptakan Adam, malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di bumi?" Itu kan. Tapi Allah menjawab, "Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu." Itu kan. Diciptakanlah Adam, tinggal di surga, tiba-tiba dia makan buah holdi lalu turun ke bumi. Berarti dalam pikiran saya orang awam, Nabi Adam saja dosanya sudah diskenariokan, karena memang dia akan diturunkan ke bumi. Dia makan buah holdi itu, ya dalam feeling saya itu yang sudah Ada skenario skenarionya. udah ditakdirkan gitu loh. Ya. Apalagi kita yang sebagai orang awam gitu loh. Tapi pandangan saya ke situ gitu. Jadi kayak gue pikir kayak ada orang yang setiap hari jadi bajingan, kayaknya itu udah takdir Tuhan. Ada orang yang soleh terus, kayaknya udah takdir deh gitu. Kalau saya prinsipnya gitu, karena masalah surga neraka kan kita nggak bisa ngejudge ya. Kadang ada orang yang seumur hidup sholat tapi di hatinya ada riya, bisa masuk neraka itu. Ada orang yang seumur hidup jadi pelacur ngasih minum anjing Itu masuk Iya. surga Masuk gitu surga. kan. Ya, benar. Itu kan. Terus gue pernah ngomong ini ke seorang teman dan teman bilang, kalau gitu Allah masih nggak adil. Karena apa? Ada orang kaya, ada orang miskin. Gue bilang masih adil karena nilai kebahagiaannya bukan dari materi. Orang kaya dikasih nasi bungkus, Dia nggak mau. orang miskin dikasih nasi bungkus, senang. Tukang Senang. beca nih, senang. Iyalah. gitu. Benar, ya. Presiden kok kasih nasi bungkus, terhina dia. Iya kan? Iya. Lalu presiden dikasih penghargaan nih, berangkat ke Amerika, kamu dapat penghargaan. Seneng dia. Tukang beca nih Kang, berangkat ke Amerika. Oh, bos dari mana gitu kan. Wah, stres juga dia gitu. Betul. Ya, itu sih yang saya dapat, kayak apa yang saya lakukan baik atau buruk kayaknya itu udah takdir Allah deh. Kalau saya berpikir begitu, tanggapan dari ini kan lebih, saya bukan nanya dengan arti dengan ustadz yang pakem ya kayaknya. Saya berharap ada jawaban yang bijak yang oh iya ya gitu loh kayak gitu. Oke, gimana Kang? Oke, dari Pak Usman dulu atau dari Pak Jubair monggo? Pak Jubair silahkan. Oke, Fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah. Oke. Ini bukan secara kebetulan. Betul. Ya, Di- betul. Di muka bumi ini nggak ada yang kebetulan. Betul. Semua Setuju udah sama menjadi itu gitu. takdir Allah Subhanahu Betul, wa taala, betul. ya kan. Dan alhamdulillah kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Betul. Ya, Betul. alhamdulillah. Walaupun setiap manusia ini kalau memang udah pintar mah dilahirkan bayi bisa ngomong aja. Betul. Iya kan? Betul. Bayi awalnya nggak bisa ngomong, nggak bisa maka dia nggak tahu yang mana ibunya, yang Betul. mana papanya, kan nggak tahu, ya kan? Betul. Ya kan? Iya. Bahkan dia pun nggak tahu apa saya ini laki-laki atau wanita. Betul. Nggak tahu. Betul dari Iya kan? lahir ya. Betul. Maka lingkungan itulah mengenalkan dia. Oke. Jadi suasana sehingga dia, wah saya ini ada seorang papa, ada seorang mama gitu. Iya. Dan ini kehendak Allah ini sebelum dalam alam dunia kita Oke. alam kandungan ibu kita, Oke. maka Allah telah berikan manusia ini dalam alam ruh. Iya. Dalam alam Alam ruh ruh. ini maka Allah telah catatkan ruh ini akan nanti masuk ke kandungan seorang ibu yang tinggalnya di Indonesia, dan Indonesia itu begitu luas. Betul. Ya kan? Sekali. Makna di sini bahwa Allah yang menentukan kudratnya. Iya. Betul. Kita nggak bisa nentukan. Betul. Ya kan? Jadi makna ini adalah kita dititipkan oleh Allah bagi seorang wanita yang melahirkan kita, dan kita harus sebagai seorang anak ya harus memuliakan orang yang Betul. melahirkan kita, Betul, apalagi betul. yang menciptakan Betul, kita. Betul. kan gitu. Betul. Dan kita telah terlahir, tidak terasa saya udah umur 50-an. 50. Berapa?
Saya masih muda, Pak. Masih muda, masih 17. perjalanan jauh dalam kehidupan. 17 plus. Itu penemuan publik lo bahaya lo itu. Enggak, Undang-undang plusnya ITE itu. berapa? Plusnya Undang-undang berapa? ITE itu penemuan publik. Oke, lanjut. Jadi dalam menyikapi masalah hidup, tadi A berkatakan saya dulu udah cari bagaimana kehidupan ketenangan. Tapi Allah telah katakan, buktikan, hidup mah mau tenang mah, ya cari yang menciptakan hidup. Betul, Iya, betul, betul. betul. Karena dia punya Setuju. rumus. Kalau kita punya sekolah, punya guru, bagaimana kita bisa ngisi pertanyaan, jawaban-jawaban nanti setelah ulangan? Ya Betul, cari betul. materi yang dikasih guru. Kalau mau jadi di luar materi guru ya nggak ada. Nggak ada, iya, Betul, benar. betul, betul. Iya kan? Betul. Nggak dapat, betul. kan? Iya, iya. Ah. Makna intinya bahwa Allah fitrahkan kita lahir di dunia ini dengan makna yang besar. Oke, oke, oke. Ini kecil dalam kehidupan dunia, dan kita mesti meyakini ada ya dalil akli, nakli Betul, betul, dalam betul. setiap manusia mah. Betul, Sandarannya, jangankan dalam dalil akli yang akal, yang tidak masuk akal bertentangan asbab, mah Allah yakin. Iya, iya, iya. Allah bisa gitu. Ah, Contoh di zaman Nabi Isa, ah, Oke, oke. Nabi Isa. Iya kan? Ya, betul, betul. seorang yang meninggal, bagaimana? Ya Nabi Isa, Tuhanmu bisa nggak nolongnya orang yang meninggal? Iya, Maka iya. Nabi Isa memohon, ya Allah, tolong ya Allah, hidupkan ini. Dia mau yakin. Iya, Maka iya, Allah iya. buktikan hidup. Iya, Iya, betul, iya, betul, betul. betul. Mujizat ya. Iya, mujizat. tentunya ya. Kalau wah ini mah Nabi, tapi Nabi itu adalah seorang manusia. Betul, betul. Sama sama kita makan, Setuju, minum, setuju punya ya, istri, betul, ya betul, kan? betul, betul, Iya, betul. Punya istirahat juga. Betul. Nah ini makna bahwa dalam pengendalian ini adalah namanya Nabi, dan Nabi itu berhajat kepada Allah, Betul, betul. ya kan? Betul. Saya kasih tamsil begini. Kalau kita sakit mah, sakit gigi, sakit kepala, minumnya obat Pramek. Ya, Betul, betul. apa Iya kan? nadol? Nyari obat nggak? Ya, betul. Ya kan? Sumber obat adalah dibikin oleh seorang yang ahli obat. Betul, betul, betul. Ya, Itu betul. sebagai seorang tabib atau Betul, betul. ahli-ahli dokter gitu Ya, kan. Farmasi gitu Farmasi. ya. Hmm. Kalau seandainya yang menyembuhkan ini mah obat, berarti orang yang bikin obat nggak bisa sakit. Betul, betul, Oh, betul. logikanya iya benar juga Dia sih. kan iya. bikin sumbernya. Iya. Nggak mungkin kena stroke, nggak mungkin kena sakit gigi atau sakit kepala. Iya, iya, betul. Bahkan dokter itu ya ngeluh sakit gigi juga, sakit kepala. Betul, Iya, betul. benar juga ya. Karena yang menciptakan sakit mah bukan dokter. Iya, Iya, betul. benar, Oh, benar. Allah. Allah. Dan yang menyembuhkan mah bukan obat. Iya, tetap Allah lagi. Tetap Allah. Nah, kita bermain dengan dalil akli dan nakli ini. Betul, betul, Lupa betul. gimana unsurnya ya sakit. Betul. Ya saya mungkin tubuh saya, organ saya ini ada kekurangan ini. Iya, Ya, iya, menurut kita. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Sini, satu orang ini sama-sama. Ini stroke, ini stroke. Betul, oke. Tanggal masuknya sama, rumah sakitnya sama, dokternya anggap aja AA. Ah, Iya, oke. Ya kan? Iya. Di akhir kemudian 2 bulan berjalan. Si A ini sembuh, Hmm? si B ini nggak sembuh. Oke, Malah mati. oke, oke. Iya, Dokter iya, yang iya. sama, obat yang sama, sakit yang sama, rumah Oke, sakit oke, yang oke. sama. Oke, oke. Berarti ini menentukan. Nah. Tadi A katakan, mengapa ini ada yang miskin, ada yang kaya? Ini tadi perbandingannya. Iya, iya, iya. Maka Allah Maha A. Iya. Mulia Allah, Allah ciptakan. Ah. Maka sandaran kita nih kepada Allah nih, maka kita masih yakin dulu. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada keyakinan dari kita, Ah. wah nggak bisa kita mengembangkan bagaimana bahasa Allah. Oh, Iya, iya, iya. betul oke, oke, sekali. oke. Jadi intinya Allah telah titipkan kita di dunia ini, maka fitrah kita ini adalah sebagai khalifah. Iya. Pemimpin ya. Mensempurnakan apa? Betul, betul. Mensempurnakan diri kita. Betul. Tidak ada jalan lain dengan cara haluannya agama. Iya, iya, iya. Oke. oke. Iya. Agama sandaran kita. Iya. Bukan jadi beban. Seandainya kita ngeluh kerinduan kita, rindu sama teman kita, ya Allah aku mah rindu sama teman, ya Allah perlihatkan. Maka dengan rasa Allah Maha itu, Allah bisa memberikan. Iya, iya. Membayangkan teman kita yang jauh, akhirnya kita jadi dekat, jadi senang. Betul. Iya, Seperti iya. zaman sekarang eranya kan. Betul, betul. Iya, betul. Bisa lihat, Bisa lihat call. video call. Nah, Ah. ini makna dulu bahwa Rasulullah pernah mi'raj. Pernah Iya. nyampaikan sesuatu yang tidak pernah dikaji oleh akal manusia. Betul, betul. Iya, iya, Nah, betul, saya betul. yakin begitu kan. Saya yakin kayak setiap hal yang dulu pernah terjadi yang dianggap sihir, mujizat atau apa, saya yakin suatu saat nanti itu akan masuk ilmu pengetahuan. Saya yakin sekali. Bisa dibuktikan Bisa gitu dibuktikan. ya. Kayak contoh Oke. begini, dulu tuh orang bilang nggak mungkin orang terbang sebelum orang ciptain pesawat. Tiba-tiba ada pesawat. Oh iya. Sekarang oh nggak mungkin kita bisa ngomong sama makhluk halus. Itu mitos. Suatu saat nanti mungkin ada alat untuk ngobrol sama mereka, gitu kan ya kan? Suatu saat nanti. Iya, suatu saat nanti. Yang nggak tahu ya. Saya ini ada yang aneh sama negeri kita saat di Quran kita ditulis bahwa Nabi Sulaiman itu punya kerajaan terbesar. Tapi kenapa kita nggak pernah pelajarin itu? Berarti kita mengingkari Quran. Kita malah belajar Romawi, Oh iya. Majapahit gitu kan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Tapi kita Iya, nggak betul, tahu betul. bahwa patihnya Nabi Sulaiman itu siapa namanya, penaklukannya kemana saja, seperti apanya gitu. Dan dia diceritakan bahwa punya pasukan manusia, jin, Dan jin. dan hewan, Oh, iya. gitu kan. Itu ya gue yakin itu bukan sihir. Suatu saat nanti akan ditemukan gimana caranya kita bisa punya pasukan jin. Karena secara kodrat manusia itu kan Paling
paling tinggi. Paling Iya, tinggi. Derajatnya gitu. Paling mulia sih. Jadi enggak Iya. saat ada orang diperbudak sama jin, wah parah, maaf ya kalau saya bilang goblok sih itu orang. ya. Iya kan? Logikanya kita lebih mulia dari jin, tapi Iya. Anda bisa diperbudak sama mereka gitu. Benar, benar, benar. Betul, betul. Kalau kita memperbudak mereka bisa sebetulnya gitu. Oke. Tapi ada satu yang penasaran tadi mengenai Nabi Isa gitu ya. Hahaha. Yang beredar di polemik di luaran sana gitu ya. Saya sering debat dan diskusi sama teman-teman mengenai Nabi Isa. Betul. Seperti apa sih kematian Nabi Isa gitu kan? Hmm. Apakah memang meninggal seperti biasa atau memang diangkat ke langit? Nah ini sampai saat ini saya terus berdebat aja nih sama Betul, teman betul, mengenai betul. hal itu gitu ya. Betul, betul. Kemudian terus katanya memang di akhir zaman ini gitu ya, bahwa nanti itu penyelamat umat Islam itu akan datang Nabi Isa. Gitu. Betul, betul. Tetapi memang nantinya itu agamanya Islam. Memang meneruskan Memang Islam. Iya. Memang sekarang kemarin pun Islam sebetulnya, cuman Oh menyimpang iya, gitu. iya, paham. Iya, iya. Nah itu tuh akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad katanya di Betul, akhir betul, zaman. Nah, betul, betul. saya pingin ada pandangan nih dari Pak Usman ataupun dari Pak Jubair mengenai Nabi Isa tadi gitu. Apakah memang meninggal gitu ya normal seperti manusia gitu atau memang sepertinya katanya diangkat nih ke langit Iya. gitu. Hmm. Kalau logika saya orang awam kalau diangkat ke langit berarti sekarang berapa ribu tahun usianya dong? Iya. Gitu kan? Iya. Satu lagi saya Oke, tambahkan. apa lagi? Kalau nggak salah di Quran tuh ada Allah berfirman kayak Allah menciptakan nabi dan rasulnya itu berpasang-pasangan dengan istri. Ada nggak tuh ayat itu? Di Quran tuh. Kalau nggak salah gue baca sih ada ya. Jadi setiap nabi itu pasti punya istri, ya kan? Tapi Nabi Isa tuh nggak ada istrinya. Dalam sejarah. Iya. Tapi apakah betul sejarah itu benar apa enggak kita nggak tahu. Saya nggak Makanya tahu. saya tanya apakah Ya. Nabi Isa itu punya istri atau tidak? Ya karena kan kalau ditulis kan Nabi itu punya pasangan tuh, Allah menciptakan pasangan untuk Nabi itu gitu. Iya, betul. Jadi sekalian tuh Ya, itu sekalian dipaketkan gitu. Betul. Dipaketkan Monggo dari Pak Usman dulu atau Gimana, dari gimana? Pak Jubair Kalau mangga? Nabi Isa itu, Ah, ini yang saya tahu ya. Iya, Ya, oke, monggo, Ya, monggo. yang saya tahu. Jadi karena waktu itu tuh Nabi Isa itu dikejar kan Iya, iya, iya. oleh Raja Romawi yang memang mereka itu tidak setuju dengan dakwahnya. Iya, dakwahnya. Jadi Iya, setiap iya. nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berdakwah, Betul, mengajak betul, betul. manusia untuk tauhid. Betul, betul, betul. Jadi bahasanya memang sederhana bahasa dakwahnya itu. Jadi enggak seperti sekarang tuh orang tuh kalau dakwah tuh macam berjelimet gitu. Enggak. Mhm. Dakwah itu ngajak. Oh ya. Dakwah itu ngajak. Oke. Beda dengan ngajar. Ya, Oh, benar. konsepnya beda ya, benar. Iya, iya, iya. Gue baru ngeh loh. Jadi- Sama. Jadi kalau ngajar itu memang orang harus ahli ilmu. Oh iya, Kiai, iya, iya, iya. ustadz. Betul, Tapi betul. kalau dakwah itu siapa saja bisa gitu. Simpel Jadi kalau banget ya. Jadi Iya, ya, iya, jadi iya. kalau saya ke masjid, Ngajak. saya ke masjid gitu ya. Aha. Ada tetangga saya, yuk ke masjid. Itu adalah dakwah. Itu sudah Ngajak. sudah berdakwah. Iya, Ayo bener, nonton bener, main bener. bola, itu dakwah. Udah ke wajib bola. nggak untuk main bola? Tapi kalau orang ceramah di mana-mana itu ngajar ya, Itu bukan tabligh, dakwah ya. menyampaikan. Oh, itu tabli. Tabligh, Pengajaran. menyampaikan. Kelasnya di atas dakwah berarti. Iya. Oh, Oke, Iya, oke, jadi oke. dakwah ini sederhana sekali. Ah, Jadi Nabi ini diutus oleh Allah itu untuk ngajak, ya ayuhanas, wahai Ah. manusia, kulu ucapkanlah la ilaha illallah, Ah. kamu akan berjaya, tuflihun. Jadi sederhana sekali. Oh iya, iya, iya. ngajaknya. Oke. Orang-orang tuh nggak mau waktu Oke, itu. oke. Orang-orang itu nggak mau sehingga mempermasalahkan dakwahnya dan dikejar. Lah itu Nabi Isa sampai di guha. Ah, Ada pengikutnya Hawariyin itu yang membocorkan persembunyian Nabi Isa. Iya, iya, Kurang iya, lebih iya. seperti Iya, itu. iya, iya. Wallahu alam bimuradi. Dan Allah sendiri kabarkan bahwa Nabi Isa itu diganti oleh pengikutnya. Yudas, bukan? Judas Iskariot. Ya. Yudas Nah, Iskariot. diganti dan wajahnya itu dimiripkan dengan Nabi Nabi Isa. Isa. Dengan Nabi Dan Isa. Nabi Isanya ruhnya Hah? diangkat ke langit. Jadi Jadi- ruhnya apa jasadnya? Ruh dan jasadnya ini Oh, diangkat ke berarti- langit. Jadi gini, Gak ada makamnya ya? ya nggak. Oke, Jadi oke. begini. Oke. Jadi dua kan manusia tuh, ruh Ah, dan jasad. Betul, Ya. betul. Kalau jasad ini ya innalil dari tanah kembali kepada Tanah. 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 Tapi kalau ruh ini innalillahi wa inna Inna ilaihi lillahi rojiun. raji'un. Asalnya dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Allah. Oh, berarti Dan kan- ruh oh, iya, iya, ini oke, oke, terus. abadi. Iya. Akang, antum, Ah, ya, akang. Jasad akan mati, betul. tapi ruh nanti hidup lagi.
Iya. Ruh hidup lagi. Berarti yang Kalau antum dikubur tadi di alam berapa kubur itu tahun? nggak ini ya? Berapa tahun antum nanti ruhnya itu di alam kubur mau berapa tahun umur ente? Oh Iya, 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 iya. Oke, Mau oke, berapa oke. tahun ruh ente? Iya, 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 benar Ruh benar. Fir'aun, ruh Korun, ruh siapa Iya, saja iya, itu iya. sekarang masih ada. Iya, iya, betul, Nah, betul. itulah Oke. yang nanti hidup. Oke, oke, oke. Nah, oke. nanti di akhirat itu dibikinkan jasad yang baru, Mhm. yang selamat dimasukkan surga, yang Mhm. tidak selamat, yang tidak taat itu yang diazab. Mhm. Oke. Makanya kalau antum dipukul, Mhm. yang sakit yang mana? Jasad. Jasad, Iya. ya. Iya. Kalau saya ngomong kasar sama antum, yang sakit Ruhnya, mana? sakit jiwanya, hati. Lebih sakit mana ruh dan jasad? Iya, iya, lebih Iya, sakit. lebih Hati sakit dong, sakit jiwa dong gitu Lebih ya. sakit ruh kan? Iya, ruhnya lebih Nah, sakit di itu. akhirat itu orang yang gak beribadah, gak taat, yang merasakan tuh bukan jasad, Oh, tapi benar. ruh. Iya, iya, Sakitnya benar. itu benar-benar sakit. Benar, benar. Diomongin aja sakit apalagi disiksa gitu ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Jadi Oke. bukan jasad Iya, yang iya, nah iya, kan iya. itu Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Isa dia memang belum nikah, 33 tahun kurang lebih umurnya. Nah, dia belum nikah, wallahu alam nanti setelah diturunkan nanti Allah riwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih dikatakan Nabi Isa akan diturunkan lagi dan dia mungkin akan dinikahkan dan dia beragama karena dari dulu zaman agama itu yang satu ya Islam. Sebelum Adam Ya, diciptakan sebelum pun sudah. Oh, iya, iya, iya. Islam. Jadi agama itu memang agama samawi yang agama dari Allah, bukan agama yang diciptakan oleh manusia. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Tapi by the way, lu tau nggak konsep kiamat dari agama Ibrahimik? Agama apa sih namanya? Agama Samawi ya? Gitu. Ya, agama dari langit. Kristen, Islam, Majusi. Yang nyembah api itu apa sih? Iya, Majusi. Iya, Ya, Majusi. Aurat Azma itu Ah, ya. Aurat Taurat. Azma. Bukan, nama Tuhannya tuh Ahura Mazda. Nama Tuhannya Ahura Mazda. Jadi konsep kiamatnya tuh sama. Oh, oke. Hampir sama ya, nggak sama, mirip. Jadi akan turun Mesayah disebutnya. Oh, Penyelamat. Semuanya Mesayah. tuh sama itu. Iya, betul betul. Konsepnya tuh cuman Betul. memang ceritanya tapi konsepnya yang ya sama lah, hampir mirip dengan kita gitu. Iya, iya, Mungkin iya, iya. ya karena kalau saya pikir mungkin memang dari awalnya agamanya itu satu. Ya. Cuman secara pengaplikasiannya mungkin akan Oke, bisa-bisa berarti gitu ya. menyebar mungkin ya. Sebenarnya Betul. agama dulu tuh memang Islam. Ya. Iya. Tapi karena ada penyimpangan-penyimpangan, Betul. jadi ada beberapa agama Karena gitu ya. jangankan agama, Islam sendiri dari Nabi Muhammad ke sekarang udah pecah-pecah Iya, banyak. iya, Gitu kan. betul. Apalagi satu agama dari Iya. Adam gitu kan Betul ya. betul. Kalau nggak salah tuh Islam itu terbagi 73 golongan ya. Iya, Kalau nggak iya. salah ya. Kalau menurut gua 73 itu yang disebut adalah bahasa kiasan sih, karena Quran itu kan penuh dengan bahasa kiasan ya. Karena kalau kita hitung detailnya, tiba-tiba gua bikin cabang baru bisa jadi 74 tuh, ya kan? Terus bikin cabang baru lagi Enggak, betul. 75 tuh gitu. Maksud saya tuh gini, 73 golongan tuh saya juga bingung. 73 golongan tuh apakah dalam bentuk organisasi? Kan banyak nih. Betul. Organisasi besar gitu kan. Ah, Kalau saya hitung organisasi banyak, nggak 73 Betul. golongan. Iya. Betul. Nah, maksud saya tuh 73 golongan, ada satu golongan yang memang itu selamat katanya. Hmm. Itu 72 golongan nggak selamat dong. Iya, Amsyong ya. Ya kan, Lu salah Amsyong. pilih Iya, kesana udah gitu. salah pilih dong. Iya. Nah, saya nanya juga gitu. Eh, Nah, pemahaman 73 golongan tuh ini seperti apa Kit? Ya. break Kalau dulu, boleh nanya gitu. bentar, break dulu coy. Oh, break dulu. Oh, siap Kita betul. dari KP Siap. apa? KP dari KP Sisi Gunung. Sisi Gunung. Sisi Gunung. Jadi ini memfasilitasi kita untuk Untuk menggelar podcast di betul. sini. Semoga bermanfaat buat kalian. Betul sekali. Dan kita membantu UMKM di sini. Betul sekali. Untuk Ah. tetap berkembang, Ya. mempromosikan tempat ini. Ah, Karena untuk COVID pun kayaknya masih cocok, karena ini outdoor yang Ya, pertama. Itu outdoor. kan untuk COVID pun aman ya. aman gitu. aman. Dengan jarak yang cukup jauh. Ya betul. Gitu. Sama Dan sama satu lagi Apa? juga Bang San. Pas mau masuk ke sini ya teman-teman pasti pakai masker semua. Jadi benar, ada protokolnya ada. protokol tetap dilakukan Oke. sih gitu. Dan ini mereka menyediakan untuk para Narasumber saya bilangnya dong. bapak sih ya. Saya Bapak bilang ya. bapak karena mereka dengan cara mereka Iya, menyampaikan tadi tuh kayak seorang Kayak bapak persis gitu. Bapak sama Dengan anak lah ya. Bapak ayah kita Gitu ini, mereka menyediakan Eh, hidangan iya. yang mungkin harus dicoba ya. Harus dicoba ya. Coba dulu Oh, ada silakan. kopinya, ada nasi gorengnya nih. Iya. Nasi gorengnya ya, nasi goreng. Iya betul. Apa menunya ini ya namanya ya? Menunya ya nasi goreng, Nasi tapi goreng, nasi goreng. ada nasi goreng banyak sih Ah. jenisnya. Jadi Sorry, kalau misalnya geserin apa? ke Bapak ini. Eh Biar dicoba dulu sambil ngobrol Ah, gitu, Pak. ah. Gitu. Bapaknya biar ngobrol dulu, kita ngobrol dulu berdua. Iya betul. Kasih ke Bapak di sana. Ya. Nah, sip. Silakan Pak Usman Dicoba dulu, Pak. sama Iya, makan. Pak Jubair makan dulu Ya. Pak. Monggo. Ya. Saya coba
Kalau Ya. sudah habis setengah baru karena kalau kita yang ngomong kan kita di endorse ya. Iya, Pasti betul, gua bagus-bagusin betul gitu kan. Kalau mereka kan sejujur-jujurnya apalagi Pasti. kita mental kita mental orang bohong Iya. ya. Mental yang bisa. Jadi, oh iya enak marketing, enak. marketing Tapi gitu kalau kan. beliau kan memang orang-orang yang jujur kalau Iya. nggak enak mereka bilang nggak enak. Betul, betul. Gitu kan. Ya, betul. Sekarang makanya kita dengar nih. Tapi gini sambil kita Pak Usman sama Pak Juber makan gitu ya. Iya. Tapi jujur Bang San, tadi sebelum kita mulai podcast saya kan Hah? makan dulu. Oh gitu. Kamu gak makan ya? Nggak makan. Kasihan ya. Apa sih ya? Saya tadi Oke. makan dulu, makan Ah. makan ada 3 hidangan sebenarnya. Oke, Saya oke. coba-coba karena pengen Ah, tester juga enak ah, nggak sih? gitu, iya, iya. Ada mie Indomie telurnya gitu ya, sama rawitnya. Kalau hujan enak lah ya. Oh, lumayan. Ada mie Itu tek-teknya, mantap, ada nasi gorengnya. Saya Oke. cobain satu-satu. Brengsek juga anda ya. Kok saya nggak dikasih ya? Oke. Saya cobain pertama nasi gorengnya dulu. Oke. Pas nyobain, wah ini rasanya tesnya dapat banget. Oke. Dari oke, mulai oke. pedasnya, garamnya, udahlah enak banget. Karena gini, di Bandung itu ya kalau saya lihat kafe yang bisa berkembang tuh harus punya ada dua pilihan yang harus Ah, mereka ambil. Ah, Yang pertama mereka menjual tempat, yang kedua menjual makanan. Ya. Dan rata-rata jual tempat, makanannya biasa aja. Ya. Dan jual makanan, tempatnya biasa Biasa aja. aja. Tapi kalau ini gue pikir overall good sih. Good Tempatnya banget, bagus, asli. makanannya juga bagus gitu. Susu loh. gunung di Mandalagiri, Mandalagiri. Lembang. Pokoknya lu kalau mau ke Ya. Lembang ada setelah pom bensin belok kiri dah. Ya, Gitu. oke. Oke, aman. Sama tadi setelah nasi goreng ada mie tek-tek. Saya cobain sesendok 2 sendok tuh. Ya. Rasanya waduh, enak juga gitu kan. Nah, udah mie tek-tek nih nyobain. Ah. Ada mie goreng. Oke. Nah, cobain lagi. Enak juga. Enak Ternyata- enggak lu bukan enak sih lapar sih. Lu Sebenarnya lapar. sih. Lapar. Tapi sih. nyobain dulu lah ya kan. Iya, oke, Biar oke. tester-tester gitu ya. Oke, Jujur oke. memang enak karena kalau menurut saya Hah? makanan itu yang pertama tester dulu. Betul. Kalau betul. tesnya dapat pasti orang datang. Betul. Masalah tempat kita bisa bikin sebagus Betul, mungkin. betul. Itu sih. Karena ke chefnya yang mahal ya. Iya benar. Oke, gimana rasanya, Pak? Oke. Gimana rasanya? Pak Usman rasanya nasi gorengnya? Jujur ya? Iya. Jujur lah ya. Oh, nggak mungkin lah orang nggak ngerti apa-apa tuh nggak mungkin bohong. Betul sekali. Oke. Kalau enak gak enak, kalau gak enak gak enak. Iya, gitu ya. gimana rasanya gimana? Ini saya nggak tahu ini namanya nasi goreng apa ini. Iya iya. Ini nasi Ya, nasi goreng apa nih? mic-nya sorry Pak. Nasi goreng apa nih, Mas? Tih, menunya nasi goreng apa ini namanya? Yang ini, yang hijau. Yang hijau nasi goreng apa ini? Sigun, nasi goreng Sigun Oh, kayaknya. Sigun. Oh, kayaknya ikutin nama terbaik di sini nih. Oke, nasi goreng Sigun, Sigun. Sisi Gunung. Oh, Iya, nasi goreng. bener. Iya. Favoritnya di sini berarti. Ah. Iya, benar-benar. Oke, gimana Favoritnya di rasanya? sini. Jadi memang ini nasi gorengnya ya kalau menurut saya nih memang lain ya gitu Ya. karena ya jujur saya memang baru merasakan Ah, oke, kalau oke. ini Ah. kalau ini rasa apa nasi goreng Sigun Sigun. Gunung gitu ya. Iya. Sisi Gunung. Mungkin Ada aroma-aroma jeruknya, Pak. apa saya kurang tahu juga ini ada terinya atau ada jagungnya ya Oke, berarti memang semua apa? semua rempah dimasukin juga Semua rempah gitu terus ada ininya sayurannya toppingnya gitu ya, Ada toppingnya toppingnya, banyak ada gitu. sayurannya ya Ah. alhamdulillah lah gitu untuk rasa Oke. ya alhamdulillah enak lah. Enak. Oke. Kalau Pak Pak Jubair. Jubair gimana? Alhamdulillah saya mah merasakannya kayak sama dengan di kampung saya di kota Oh. tentunya. Wow, oke Sama, oke oke. Berarti ya. ingat Kalimantan jadi Iya, ini. maksudnya menunya kayaknya dikasih gitu juga ada Ah. sedikit Ada hijauannya sayur, rempah, ya. timun, ya sama tomat gitu ya. Ah. Cuma ini kalau sama bambu ini saya baru pertama pakai bambu ini piringnya. Oh, penyajiannya ya, iya. Unik. Iya, unik unik gitu, ya, bener-bener. penyajiannya, iya. Kalau mah kita mah biasanya pakai rotan tapi dikasih kertas atau dikasih kain atau daun Iya, iya, kertas. iya, 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 Ah, iya, iya, iya. Tapi ini mah unik ya. Oke, good, good, Oke. good. Dan nilai? Nilainya Kalau saya mah ya gimana ya karena setiap ini ada pengorbanannya gitu Ah. kan ya pasti baik, Iya. baik. Tapi kalau keperengkengan ya kita dalam kata makan ini kita nggak boleh celah makan, Betul, betul. Iya, betul. benar. nggak boleh. Hah. Walaupun seandainya itu kita kurang senang pedas, tapi kita nggak boleh sampaikan, oh saya nggak senang pedas, nggak enak gitu. Nggak. Oh, iya, iya, itu ada Oh, betikanya. ada. Iya, 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 benar, benar, iya,
benar. agar kita menghargai setiap makanan, maka Allah akan berikan tambah. Nah, Oke. enaknya makan ini nggak bisa dari makanan, tapi yang berikan enak makan ini Allah. Ah, luar biasa. Kita- Betul Ya betul kan? betul. Anda bisa makan di sini sambil bertafakur. Iya kan? Benar karena langsung melihat keindahan alam nih. Iya, Oke, iya, oke, iya, oke, oke. benar-benar. Mak, Oke. tadi ceritain kan kalau seandainya seorang yang pengengkol beca udah letih dikasih nasi bungkus. Nasi bungkus. bungkus yang 10.000, wah dia merasa nih. Benar, 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 Nah, Iya, benar. iya. kalau orang yang udah bawa pulang dari meeting dikasih Iya iya. yang enak, kalau kasih bungkus mah enggak. Betul betul Nah, betul. ini di sini Allah memberikan bahwa jadi bukan di makanan yang enak, Ah, rasa itu yang Allah oke. berikan. benar, Waduh. luar biasa. Ini luar biasa banget lah istilahnya. Iya, sekali nih ya. Berarti kalau saya bisa nangkep masalah rasa itu kan memang timbulnya dari Allah gitu ya. Iya. Enak gak enak dari Allah juga. Iya. Karena gue pikir Iya, orang, benar. iya benar, orang sakit aja itu dikasih Dikasih makan yang harga enak-enak. 50 juta tetap nggak enak. Bener 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 juga. Jadi kalau makan enak tuh pas lapar insya Allah. Oh iya, benar. Pasti itu Pak. Terus satu lagi nih, kalau Oke. kata Pak Muhammad Jubair nih, Oke. ini kalau mau enak itu makannya berjamaah. Oh Benar. itu pasti Oh. enak. Benar. Iya. Oh iya iya. Gue Iya, pernah berjamaah. pesantren SMP di Almasturiah Sukabumi, Oh. basisnya NU itu di sana. Iya, Iya. Itu setahun sekali ada namanya haulan. iya. Haul Iya, pendiri haul. pesantren Habib siapa saya lupa tuh. Iya, iya. Itu makan itu nasi kebuli satu nampan 10 orang, wah luar biasa. Oh. Nikmatnya apa? Takut keburu habis sama orang. Gue sikat banyak. Itu jujur ya gue ngomong gitu. Tapi habis itu. Habis. Oh habis. Karena kan kalau rame-rame nih, kalau rame-rame kan, gue sikat duluan nih daripada sikat orang gitu. Iya. Makan tuh habis bener ya. Makan berjamaah. Benar. Tapi mungkin berkahnya ya. Nah, Ketika berjamaah tuh berkahnya ya. Iya, Jadi kenapa kok waktu makan berjamaah ngerasa enak banget gitu. iya. Ya, itu sih menurut saya ya, Pak. Betul, Berkahnya. Benar. Ini obrolan daging semua Benar, ini. betul, ya. Obrolan daging semua. Asli. Benar daging semua nih obrolan. Pokoknya daging banget lah. Kita lanjut ngobrolin masalah agama. Berat ya, jangan agama. Jangan Kita lanjut agama, ngobrol bro. gitu. Kita lanjut ngobrol ngobrol aja. Berat. Heeh. Balik lagi ke tadi kita masalah Nabi Isa tadi. Ini intermezzo dari gue Ya. ya. Gue pernah nonton film Da Vinci Code, di mana diceritakan bahwa ternyata Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena. Oh, kalau ya. Ibunya pun namanya Maria juga. Maria Magdalena itu adalah salah satu murid Isa. Yesus lah kalau kita bilang, yang cewek. Karena di situ ada Maria Magdalena mengurapi Yesus. Diurapi kalau orang Yahudi itu bilang itu upacara pernikahan. Tapi Oh. orang-orang Kristen itu, ya maaf kalau di filmnya itu ya. Ya di film ya. Orang Kristen itu tidak mau mengakui itu karena apa? Begitu mengakui bahwa Maria Magdalena menikah dengan Yesus, punya keturunan, selesai sudah nasib Kristen. Karena apa? Terbukti bahwa Yesus itu manusia. Bukan Kalau Tuhan. bukan Tuhan. Oh. Gitu makanya kalau dari film Da Dari Vinci Code film itu ya? dari Oke. Da Vinci Code itu, tugas Freemason itu yang dibilang organisasi sesat Iya. adalah melindungi si keturunan Yesus ini. Oh. Di film itu tuh. Di film itu ya. Gitu karena kalau keturunannya masih ada sampai sekarang dan itu tuh karena kalau keturunan masih ada dan ketahuan itu akan diburu dan dibunuh supaya apa? Informasi gitu ya. Supremasi si agama ini tetap terjaga. Tetap terjaga ya. Gitu. Itu ngeri sih kalau gue bilang film, tapi bagusnya bisa tayang, bagusnya ya. Oke. Bisa tayang itu lu bisa download di ini filmnya si Tom Hanks, tahu kan Tom Hanks? Oh, tahu. Oh, itu filmnya Iya. dia gitu. Oh. Nah, itu ada juga film yang nggak boleh tayang tuh namanya One Anunnaki. Kamu pernah dengar nggak One Anunnaki? Anunnaki pernah dengar? Anunnaki adalah Tuhan tertua di bumi. Oh. Dia lokasinya di Yordania sana, di mana peradaban tertua ditemukan. Kuil-kuil di sana ditemukan gitu kan pertama kali ya, sebelum lahirnya Islam, mungkin sebelum Ibrahim ada atau apa gitu. Jadi dia tuh menganggap bahwa manusia itu diciptakan oleh alien. Kita bisa ketawa ya. Kita bisa ketawa. Tapi Oke. makanya kalau film itu muncul, mana ada orang percaya bahwa manusia diciptakan oleh alien. Tapi di film itu didetail coy. Sampai unsur kimianya saat alien dikawinkan dengan hewan, lahirlah manusia, sampai semua didetail. Yang dimana kalau film itu bisa tayang, itu bukan hanya Islam yang tergoncang, semua agama di bumi tergoncang. Bagi kita yang percaya Tuhan, yang punya iman tinggi, no problem. Cuman kadang-kadang ada yang Islamnya selewat, dengar itu bisa keluar itu. Sebahaya itu gitu Iya, iya. film itu gitu, One Anunnaki itu gitu. Itu sudah diproduksi memang 2003 diproduksi, lalu setelah selesai produksi tidak boleh tayang. Karena bisa merusak keimanan semua agama di bumi. oke. Gitu. Oke.
Enggak, gue pengen ngobrolin masalah si ini apa? Apa? Bapak kita ini yang jauh-jauh dari Kalimantan. Jadi tadi Nabi Isa mau dibahas dulu nggak nih? Yang tadi dulu bahas dulu dikit, baru nyambung. Ya ke sana. terserah lo, tapi gue pengen dengar perjalanannya beliau yang Oh, iya, katanya sama lah. jalan Saya kaki. juga Ya udah dulu deh. penasaran Iya, deh. dulu deh. Oke, Bisa gini. terusin dulu. Oke. Yang tadi Nabi Isa gitu ya. Kita lanjut dulu deh karena Iya, iya. penasaran Oke, gitu oke, sampai oke, saat oke. ini gitu ya. Oke. Sering debat sama teman-teman gitu kan. Terkait dengan ini. Saya juga sempat ada buku gitu ya. Katanya ada makomnya. Oh, berarti manusia. Katanya ya. Kalau nggak salah daerah mana ya gitu ya. Kashmir daerah mana gitu ya. Katanya ya, tapi nggak tahu ya. Daerah sana katanya. Oh, berarti manusia dong, gitu kan. Meninggal seperti biasa. Berarti analogi saya mainnya kalau meninggal seperti biasa oke. Berarti nanti yang misalnya akhir zaman ini ya tetap Nabi Isa juga gitu kan. Yang memang dengan wujud yang berbeda gitu kan. Tapi memang untuk meneruskan agama. Itu dari saya gitu ya. Sempat baca itu sih. Tapi faktanya kamu tahu nggak bahwa di Quran itu lebih banyak ditulis nama Isa daripada Muhammad? Tahu nggak? Di Quran itu kata Isa Al-Masih itu lebih banyak daripada kata Muhammad. Luar Oke. biasanya Islam menghargai Nabi Isa, Oh, iya. menghargai itu gitu loh ke Nabi Isa. Ya, Bahkan kalau kata Zakir, nah kita tuh lebih Kristen dari orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu bunda pakai hijab mereka. Bunda Maria itu ibunya pakai hijab dia. Kita Oke, Islam pakai oke. hijab, sedangkan orang Kristen ya apa-apa. Iya. Ini Zakir lagi yang bilang ya, Iya, Zakir iya. lagi ya. Sedangkan orang Kristen sendiri bilang mereka sendiri nggak ada yang pakai hijab. Makanya Zakir bilang kita itu mengamalkan apa yang diamalkan Isa lebih dari orang Kristen. Nabi Isa disunat, kita disunat. Orang Kristen enggak. Itu sampai ke situnya, sampai ke Oke. detailnya gitu, luar Oke, biasanya oke. gitu. Oke, lanjut Pak. Oke. Dari Pak Usman atau Pak Zubair agak penasaran juga sih mengenai Nabi Isa itu. Tadi kan kata-kata Pak Usman memang diangkat ruhnya ya. Iya. Sama jasadnya juga ya. Iya, iya. Oke, saya main logika aja ya, analogi ya Pak. Kalau misalnya Nabi Isa itu diangkat jasadnya sama ruhnya nih ke langit lah Iya. gitu ya. Iya. Kalau analogi orang awam, Nabi Muhammad juga meninggal biasa, Iya. sakit. Iya. Ya kan? Logika saya main, berarti lebih mulia Nabi Isa dong? Iya, enggak logikanya gitu. Iya. Nabi Isa sampai diangkat ke langit loh, sama ruh sama jasadnya. Iya, betul. Analogi saya main. Berarti Nabi Muhammad lebih Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Sama kasusnya kayak tentara Amerika yang masuk Islam dari Kristen. Heeh. Kalau Isa itu Tuhan, harusnya Adam dong yang dibilang anak Tuhan itu, bukan Nabi Isa ya. Iya. Harusnya ya gitu kan gitu. Itu jadi kayak begitulah mungkin. agak penasaran lah gitu. Oke, Maksudnya oke, gimana? boleh dijawab tapi lebih ke memang edukasi gitu ya. Ya. Ya, kalau bicara logika tuh, jadi agama ini bagiannya kan dua, Betul. gitu kan. Ada keimanan Heeh. yang di luar dijangkau lah Iya, betul, Ya, oke. betul. oleh manusia, yang memang itu hanya diyakini dengan yang namanya iman. Oke. Ada yang oke. namanya dengan iman. Oke. Tapi memang kalau Islam ini memang semuanya harus bisa dicerna oleh akal. Betul. Oke. Betul. Jadi Allah angkat Nabi Isa itu bagian iman Ah. yang kita tidak usah pertanyakan lagi. Oke. Gitu. Oke. Oh ini seperti halnya antum misalnya Iya. apa, kentut, kenapa Iya, iya. dibasuh pantat kok dibasuh muka? Benar. Iya. Itu keimanan. Iya, iya, benar, Ada benar. yang disebut dengan letter luck. Letter Oke. luck. Letter luck tuh udah ikuti aja. Oh, Iya, Nggak usah iya. nanya. udah pakemnya Iya, gitu. iya. Itu AA terima. Gitu. Iya. Ini seperti contohnya iblis tuh disuruh sujud kepada Nabi Adam. Oke. Padahal pernyataan iblis itu benar. Benar. Iya. Karena Benar. khairu minhu khalaqtani min nar Iya, iya. wa khalaqtahu min tin. Iya. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Lebih Ah. mulia mana? Iya. Itu Iya. rasional sekali. Rasional. Benar. Tetapi karena dia tidak mengindahkan siapa yang memerintah, Oke. tidak mengindahkan. Jadi dia isi perintahnya ini salah.
Oke, Isi oke. perintahnya salah. Ah, Dia tidak melihat siapa yang memerintah. Ya, betul, betul, betul. Padahal kalau dia taat saja sama Allah, dia Betul, nggak usah betul, nanya, nggak usah Betul, betul, betul. berpikir dengan rasional, Betul, 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 taat betul. aja dia suruh sujud. Betul, Oke. betul. Ya, Oke, nangkep, bahasa jadu semua sujud saja, Iya, gila iya. kecuali iblis. Iya, iya, iya. Semua makan malaikat saja Iya, iya. yang dekat Oke, dengan Allah. oke, oke. Nah, itu satu. Teman gue Yang- pernah ngomong juga masalah ini. Jadi kesalahan iblis itu cuma satu. Berlogika. Ya. Salahnya iblis cuma satu. Benar kan? Itu satu. Oke. Itu yang Ada lagi nih. oke. Nah, yang rasionalnya ini pendapat saya. Ya, monggo, monggo. Ini yang rasionalnya. Jadi Allah ini ingin mengangkat Nabi Isa diangkat ke langit. Itu suatu saat Oke. nanti Allah akan turunkan lagi Nabi Isa dan Nabi Isa ini tugasnya adalah untuk menyelamatkan daripada kaumnya yaitu kaum Nasrani Hah? supaya kembali kepada jalan yang benar. Jadi orang yang nanti pada masanya itu dia belum mengenal Islam dengan diturunkannya Nabi Isa, ya kan dia mendakwahkan ke Islam. Oh, betul, benar, Sehingga konsepnya orang-orang sama. Iya, Nasrani itu bisa sehingga nanti di akhirat itu loh ya Allah gitu kan. Jadi ini wallahu alam bimuradi Hah? tapi keterangan begini. Jadi orang nanti di akhirat itu ya saya ya Allah nggak ada yang mendakwahi, nggak ada yang Betul, ngajak betul. saya kepada Islam Betul, gitu betul, kan. Nah, nanti setelah Nabi Isa datang ini, nantilah Nabi Isa inilah Dakwah yang mendakwahkan penyelesaiannya ya, penyelesaian gitu ya, dan kaumnya. saya merasa Iya, kecuali Yahudi. Iya. Kalau kan di dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta Oke. alaihim, gitu kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdu yang dibendu atau yang tersesat, waladhdallin yang zolim ini adalah Yahudi. Kalau Yahudi ini dia tahu kebenaran tapi nggak mau. Tapi kalau orang Nasrani ya tersesat. Mengaku Isa ini tersesat, Iya, dia salah iya, kaprah saja. Tapi sebetulnya kan Isa itu diutus ke Bani Israel Bani itu Israel. sudah pasti Yahudi apa enggak? Jadi Yahudi. Oh. Berarti kan Jadi memang- kan jadi terbagi dua, ada Gitu. Katolik Oh, iya, apa yang Protestan, ya, Katolik, Protestan, Ortodok ya, gitu ya. banyak ya. Itu yang Yahudinya. Ah, Nah, iya, seperti iya, itu. iya, oke, oke, Nah, oke. kurang lebih lah seperti Ya, jadi diturunkannya ya, ya. itu yang rasional itu. Jadi nanti itu di suatu saat, jadi di akhirat ini orang mau, ya Allah kok tidak kena saya tersesat ya karena engkau gitu. Tidak Iya, bisa iya, menyalahkan Allah. Benar, Allah benar, kedatangkan benar, Nabi benar. Isa kepada Iya, kamu benar. untuk Berarti menjadi penyelesai. Isa itu bukan untuk menyelamatkan kita. bukan. Iya, memang Iya, iya. memang ini berarti cocok dengan dalil yang setiap nabi itu diturunkan ke setiap rasul itu diturunkan ke kaumnya masing-masing Iya. kecuali Nabi Muhammad untuk alam semesta. Ya, ya, Iya ya. kan? Amin. Berarti begitu Isa turun pun udah mau ningali orang, soalnya orang mau ngasih Islam kan gitu kan bahasanya kan. Nggak akan oke. ningali kita gitu kan. Dia akan melihat orang Kristen Orang gitu. Kristen. Kaumnya lah kasarnya. Oke. Benar, Iya. benar. Tapi ketika itu misalnya Nabi Isa turun gitu kan, tetap Islam juga kan harus ngiman ke Nabi Isa yang turun, betul nggak sih? Iya. Betul, betul, Nggak betul. beriman. Oh, nggak, kepada bukan- Nabi Isa itu nggak beriman. Oh, bukan beriman, seperti Nabi. Oh, Jadi tapi nggak membawa risalah. oh nggak membawa risalah. Ah. Risalah dia Ah. mengikuti risalah Rasul. Rasulullah. Sholat, berjamaah Ah. dan lain sebagainya. Itu Tapi kita menjadi dia jadi pemimpin kita Islam nggak nanti? jadi maksudnya pemimpin itu untuk menumpas dajjal, untuk Ah, membereskan Tapi bukan orang-orang secara Kristen. pemimpin agama bukan ya? Jadi Gimana disebutnya tuh? itu wallahu alam saya kurang Ah. paham juga ini mungkin harus tanya kepada ustadz Pak lebih Ustadz lah lebih ya. paham tentang akhir zaman seperti Ustadz Baihaqi Baikuni. gitu kan. Bapak Baikuni, Baikuni, ya, maaf. Ah, Nah, Baikuni atau yang lainnya tentang akhir zaman. Oke, oke. Iya, iya. Cuman Nabi Isa diturun ke sini itu sebagai pemimpin penerus bukan sebagai risalah. Jadi menumpas Dajjal, membunuh Dajjal gitu kan. Dan apa istilahnya? Dia menjadi bukan penyempurna. Jadi apa? Perjuknam ini Karena mungkin. ada makmum, imamnya. ada Imam Mahdi. Ah. Ya, jadi Imam Oh, Mahdi lah. Imam Mahdi. Posisinya Iya. posisi yang paling tinggi ya kalau kita ngomong secara struktural Ya, ya. Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Ya, Oh, ya. gitu. Oke. Secara struktural. Iya, iya. Berarti menerusin Tapi nggak bikin perjuangan. organigram mereka nanti ya. Ya. Nggak bikin organigram kayak ketua. ya, Enggak ya. Enggak lah. Ya. Oke. Oke. Kalau bicara sebenarnya kalau ke situ sih memang agak berat. Betul. Nah, betul. itu. Nggak bisa nggak Betul, bisa betul. bicara tanpa dalil. Betul, Ya, betul, betul. Ya, tanpa keterangan Ada. yang sahih. Ya, gitu betul, betul. Tapi Kalau- memang pertanyaan orang-orang milenial kayak kita sampai ke arah situ. Percaya atau nggak percaya pertanyaan milenial di generasi 90-an ke atas akan nyampe ke arah situ. Beda sama generasi 80 70. Dia ada pakemnya yang bonus gitu enggak?
Iya. Ya Allah nggak segitu. Udah mereka dong. Oh iya, Iya, udah dia. iya. Tapi generasi kita ke atas itu Oh, terus kritis mencari. banget. Susah. Iya, Kritis iya. banget. Jadi ya itu apa lebih ke memang teman-teman lah banyak Iya. pertanyaan seperti itu ya. Karena memang kalau untuk masalah ke sana pertanyaan seperti itu gitu kan, ada orang selalu bertanya karena ada orang yang bertanya hanya untuk justifikasi atau dia hanya pembenaran Pembenaran untuk dan dirinya sendiri. terus masa bodoh jawabannya A dan B C sebenarnya nggak jadi Masalah. nggak jadi Nggak ada masalah. masalah. Sebenarnya dia mau nanya aja. Oh, Beda. Iya. Iya iya iya. Ada jadi dalam Islam itu ada samina wa atona. Ya saya Iya. dengar, Saya saya amal. laksanakan, saya amal. Ada yang saya dengar ya masa bodoh. Buat Iya. tafakkur. Jadi saya pikir-pikir dulu deh. Ini jawab juga. Misalnya kalau ini hukumnya apa? Hukumnya A misalnya teh. Ya B juga nggak apa-apa deh. Ada tawaran ya. Ada gitu. tawaran Jadi, ya. Cuman ngetes, cuman apa gitu. Saya Seperti dulu pernah usaha jual ternak anjing. Ternak anjing Iya. jaga besar. Ini apa yang salah? Saya sebagai manusia biasa ya. Oke. Saya pernah cari pembenaran itu karena ibu saya tuh orang yang fanatik agama. Tuh haram. Anjing bla, 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 orang gitu bisa kan. kan jangan. Tapi gue hidup dari situ coy gitu kan. Eh. Akhirnya gue cari dalil pembenaran. Oh, dari pembenaran. Just cari tanya dalil di. Akhirnya gue dapat dalilnya tuh Iya. bahwa Nabi Muhammad mengizinkan anjing untuk jaga rumah, Iya. jaga kebun dan berburu. Iya. Saudara kan ini loh, Menang, gitu loh. menang. Iya kan gitu. Oke, oke. Ya itu sebagai manusia Oke, oke. normal kadang-kadang begitu. Jadi makanya kadang-kadang Ah. Quran itu pisau bermata dua. Kalau saya bilang gitu. Salah menafsirkan atau digunakan oleh orang yang salah, Quran itu bisa sangat berbahaya. Oke. Benar. Qurannya tidak orangnya yang berbahaya, tapi karena saking luar biasanya Quran, dia tuh bisa jadi senjata yang luar biasa. Di tangan ilmuwan, dia bisa menciptakan apapun. Iya. Di tangan penjahat, dia bisa bunuh siapapun. Iya. Gitu kan. Di tangan tukang masak, dia bisa bikin makanan. Nah, kayak gitu loh Quran. Makanya- Paham. Makanya kan ada orang bilang ada Islam keras lah, ada Islam ini. Oh, iya. Karena gimana orang menafsirkan aja Betul, suka betul, gitu kan. betul, Nah, betul. itulah kalau sumbernya sama misalnya kan. Nah, tapi penafsirannya beda. Nanti di akhirat itu semua pendapat itu dia ikut siapa, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Oke. Itulah yang Ah, akan iya, dipertanggungjawabkan. luar Misalnya seperti tadi, pembenaran saya pelihara misalnya anjing, misalnya kan saya jual anjing ini loh dalilnya ini. Nah, itulah yang Iya. akan dipertanggungjawabkan. Sungguh merasa berdosa sekali ya, gitu ya. Saya merasa berdosa sekali hari ini ya. Kalau gitu. Kebenaran. Nah, kalau di dunia begini kan semua bisa ngeles. Iya, betul. Iya, orang mau justifikasi juga. Orang misalnya ditilang aja, "Oh iya Pak, saya begini. Iya Pak, titip aja ini Pak." Udah aman. Iya. Selamat karena duit yang berkuasa di dunia. Oke, Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Usman ya Iya. untuk jawabannya. Pak, ya membuka pikiran. Membuka Ya, pikiran. membuka Ya, pikiran. sama-sama. Nah, Kita bukan pikiran. sama-sama bukan. Karena bagi orang-orang kaya saya nggak cukup dengan fikih ya, hukum-hukum yang kita hukumnya Ya. ini apa hukumnya. Orang-orang generasi 90 ke atas itu nggak cukup dengan itu. Makanya maaf saya bilang ceramah-ceramah di TV yang subuh teh yang nonton tuh umur-umur tua. Umur muda tuh akan lompat gitu kan. Iya kan? Oke. Ya, dengan obrolan begini itu akan lebih masuk Ya, sebetulnya betul, pemahaman betul, agama gitu. Oke, tadi yang jadi penasaran. Oke. Bang San ya, Ah, sama Pak Juber nih Betul, perjalanan betul nggak Nah, sih? betul. Ah, Ini saya gini Pak. Jadi begitu saya pesantren kan saya SMA pernah melakukan hal yang sama ya gitu. iya. Itu saya pernah dilarang oleh ada Pak Desa dari Samarinda dari Kalimantan juga. Beliau bilang itu tuh kamu harus pikirkan dulu keluargamu, Nah, pikirkan dulu nafkah mereka, pikirkan seperti karena itu kewajiban yang utama tuh itu. Jangan dulu kamu kayak begitu gitu kan bahasanya kan gitu. Iya, kan, gitu. benar. Nah sekarang tanggapan dari bapak sendiri, ayah sendiri seperti Iya. apa nih? Gitu. Ayah Juber ya. Ayah Juber itu gimana gitu. Ya. Untuk kurus ya ini backgroundnya kita ceritain dulu belum Ya, ada backgroundnya. Iya, betul. Backgroundnya jadi ayah kita ini beliau berangkat dari Kalimantan Hmm. tepatnya di Balikpapan untuk berdakwah. Pontianak. bukan. Pontianak. Pontianak, sorry. Dari Pontianak. Pontianak untuk berdakwah. Karena misinya dakwah adalah sunnah tertinggi, betul ya? Sunnah tertinggi. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau kewajiban lu belum tuntas, jangan dulu ngamalin yang gituan deh. Itu saran gue ya, betul ya. Gitu kan. Karena kewajibannya dulu amalkan gitu kan. Iya. Tapi saya tadi dapat cerita dari Pak Babinsa juga ya, Babinsa ya, Pak Iya. Babinsa juga gitu kan, bahwa beliau ini dari sana sampai jalan dari masjid ke masjid itu jalan kaki itu gitu kan. Iya. Pengorbanannya sebegitu besarnya gitu kan. Untuk agama, Iya. untuk berdakwah. Nah pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan keluarga? Bagaimana hukumnya kita ninggalkan sesuatu demi agama?
Iya. Gimana hukumnya tuh? Hmm. Itu. Baiklah ayah, alhamdulillah. Sambil makan ya. Boleh. Siap. Nikmati Pak Usman. Habisin. Jadi dalam usaha kurut fisabilillah ini, Hmm. kita telah sebelum jauh-jauh hari itu kan, ini kan kita dikasih waktu nih, Betul. Ya. satu hari dikasih waktu 24 jam. Oke. Satu bulan ada yang 29 atau 30 hari. Betul. Kalau kita hitung tahunannya ada 365 65 hari. dalam Ya. satu tahun. Betul. Maka dalam usaha tablik ini, dalam usaha dakwah ini, niatnya bukan untuk memperbaiki orang. Oke. Namanya islah diri. Oke. Ini contohnya A. Hah? Gua ngomong Maaf, sholat sama si B itu. Hah? Saya bilangin, ayo gini sholat. Seperti gua melempar bola ke dinding, mantulnya kemana, A? Ke diri Ke sendiri. diri sendiri, Pak. Emang kita perbaiki mah diri. Ah. Kalau mah orang yang saya ceritakan mah hidayah. Iya. Kalau iya, saya betul. pemberi hidayah, maka semua saya remote ini masuk masjid semua. Bener. Jadi untuk gua, Iya. karena gua nih nggak sehat, nggak baik imannya, maka gua belajar nih. Benar. Iya. Oke. Masalah meninggalkan istri dan anak, jauh-jauh hari setahun dari waktunya. Hah? Maka kita hitungan sama istri. Kalau istri ditinggalkan 1 hari, berapa biayanya? Kalau sama 4 bulan, Hah? umpamanya 50.000, 5 kali 120 hari. Ya. Yang harus kita Iya. Nafkahi. Oke. dimusyawarahkan. Kalau istri tidak mendukung Nah, bagaimana? kadang istri juga tidak mendukung. Hmm. Kita nggak bisa paksain. Ah. Nggak bisa paksain, itu nafsu kita berartinya. Iya. Contoh A. Mak, kalau dalam kapal, dalam satu kapal nih kan, kita nih suatu kapten yang paling handal. Ya. Oke. Kita nggak pakai kompas, udah tahu anak pulau sana udah sering. Iya. Tapi nggak ada kerjasama dengan juru masak. Iya. Anggap aja istri kita juru Iya, masak. Iya. Teteh ngambek tak masak. Perut lapar. Iya. Maka kemudian diikat sama kapten, ikat sana, ikat sini. Dia masak Indomie. Ah. Iya. Itu dia masak Indomie udah mau masak, kapal udah mau nabrak pulau. Oke. Oke. Nah, kita juga kalau mau kita keluar masakin diri, ngapain nabrak juga kok. Iya. Maka kita harus bermusyawarah. Betul. Bagaimana musyawarah itu tadi kita bilang, ini uangnya sekian, gimana? Bahkan dulu saya berangkat ke luar negeri sampai ke Afrika itu, uang yang saya tinggalkan kalau dihitung nggak cukup, Pak. Perbedaannya begini, Iya. Ada orang yang kita upah dengan sekian dia mau, ada orang yang nggak mau. Iya. Nggak semua Iya, manusia. betul. Ketika dia menyandarkan kehidupannya dengan Allah sama Rasulnya, Iya. maka itu perkara yang bijak. Betul. Tapi kalau dia menyandarkan kepada suaminya, saya mah kalau bisa jaga istri saya 24 jam mah paling saya bisa sampai jam 12 udah itu saya tidur. Iya, betul. Kalau Allah yang jaga nggak tidur. Kalau orang udah nggak tidur ada nyamuk dibuserin nyamuk. Iya, benar. Kalau di haus dikasihin air. Keimanannya harus tinggi. Ini dari iman yang tinggi. Tingkatannya. Sudah mempercayakan sama Allah tuh yang wah, Iya. ini sih gitu loh. Iya. Belum nggak semua orang gitu. Boleh tambah ya? Boleh Pak Gini, Usman. Orang pasti nanya, lo keluarga itu gimana tuh Iya, ditinggalin? betul. Ayat pertamanya Allah itu, ku angfusakum, Ah. jaga diri. Oh iya. Jaga Di diri. kubur tuh ente yang ditanya diri, bukan Benar. istri kamu dulu. Iya. Ini orang nggak kebayang. Heeh. Ya, ku angfusakum, angfus diri dulu. Gitu. Allah Jadi Akbar. kapan kita mau belajar agama? Betul. Ya kan? Betul. Nah, sementara kita punya anak, punya istri, punya pekerjaan, Betul, ya kan? betul. Kalau mau pesantren, siapa yang menerima? Ada nggak pesantren orang tua? Belum punya pekerjaan. Iya benar. Benar juga sih. Iya. Nah, makanya sesibuk apapun presiden, kalau sakit dirawat nggak? Dirawat dong, Pak. Iya. Itu sakit jasadi, Iya. sakit jasad. Iya. Nah, ini kita semua Sakit iman. sakit rohani. Iya, Orang nggak gimana? suka sholat. Benar. Beban Orang ya pahit itu. baca Quran, nggak mau. Ah. Orang yang dipikir kebutuhan hari-hari, makan gimana, Ya. kan Biasa anak aja. sekolah gimana, tapi nggak pernah mikir kalau istri nggak sholat gimana, Benar. kalau diri nggak sholat gimana, pernah nggak ada yang benar. kepikir gitu? Betul. Maka Iya. semua harus introspeksi diri untuk mempersiapkan, dan yang paling itu adalah karena kita mau bahagia bukan hanya dalam materi tapi rohani. Betul. Berarti saat kita meninggalkan Anak istri mindset, berarti kita harus merubah mindset mereka dong. Bener Iya kan? Iya. Kalau kita merubah mindset diri sendiri kan aman tuh. Iya. Tapi kalau kita merubah mindset mereka kan agak Jadi- susah ya Jadi sebenarnya. kalau agama begini ceritanya agama seperti Luqmanul Hakim mengajari anaknya, dek kita punya keledai ini kecil nih, yuk, Iya. yuk kita jalan yuk, bawa keledai ini.
Goblok itu orang tua sama anak, ada keledai kok nggak ditunggangi. Iya, gue tahu nih. Iya, tahu. Hah? Satu lagi, oke. Nah, bapaknya yang naik, ya, kamu nih. Datang lagi satu kampung. Ini gimana bapak? Punya kasihan apa? Anak itu di bawah, bapaknya naik. Dek, dengerin nggak? Ya, gantian. Ada yang naik anak, naik keledai. Ngomongin juga. Tetap diomongin. Sampai akhirnya mereka gendong keledai ya. Goblok juga. Itu agama itu kalau menurut orang, Enggak. tapi perintahnya kita mau islah diri, mau Iya, memperbaiki iya, iya. diri. Hasilnya Iya, nanti pulang kerja 1 bulan 2 bulan, balik bawa duit, Iya, betul. Iya. kasih ke anak istri Betul, kan, betul. Iya, betul. materi. Betul. Nah kita pulang bawa kelembutan, bawa agama. Ah. Bukan mau bawa bunga, kita mau Iya, jadi iya, bunga iya, di rumah. iya. Eish, ini preman, Iya, ini betul. babinsa, Iya, iya. ini apa? Kok bisa? Antum tahu kan cerita Iya. Iskandar Bule? Saya bilang. Iya, tahu kan Iskandar Isbul ya, Bule. tahu kan Isbul. Gimana kalau dulunya? Tapi sekarang dia Iya, berjenggot. iya, benar. Dia mau dulu pegang apa? Sekarang pegang tasbih. Iya, benar. Pegang Quran. Dia Istrinya senang nggak? ngajarin BOSS itu. Iya, Istrinya seneng nggak? senang. Seneng. Bukan bawa bunga lagi kan? Bukan, bahkan Tapi jadi bunga. Insya Allah di Bener, 4 bener. juga nggak apa-apa gitu. Udah begitu agak berat tuh ya. Nah, Iya, itu iya. yang pertama. Ku angfusakum. Diri kamu dulu. Iya. Bagaimana kita mau menjaga anak istri? Betul, Satpam. Betul. Mau jaga perusahaan Ah. di luar atau di dalam kantor? Di dalam. Hah? Di dalam. Kantornya di mana? Kantor satpam. Di luar Di atau luar, di dalam? di gerbang. Di gerbang, Di gerbang, iya, di gerbang. Kalau satpam di dalam, Papa Binsa ditanya. Ya, orang bilang dapurnya di luar atau di dalam? Pasti di luar lah. Iya. Kita di mau jaga gerbang ya, keluarga, pasti, benar. mau di dalam atau di luar? Di luar lah pasti. Pulangnya itu bawa agama. Benar. Nah, itu yang pertama. Wa angfusakum wa ahlikum, baru Iya, kepada keluarga. Karena Iya, kita iya, punya modal. Betul. Kita ternak nih ayam di rumah. Hari-hari kita ternak ayam. Ah, Ada tetangga datang. Rumahmu bau ayam. Bener nggak? iya. Mana bau ayam? Nggak ada bau ayam. Karena kita Coba sudah terbiasa gitu ya. Coba ente tinggalin dulu tuh rumah. Balik lagi. Bener gue rumah gue bau ayam. Karena hari-hari kita. Iya, Kan iya, kita iya. nggak tahu kita punya dosa, punya. Betul. Nah, jadi saya nggak tahu gini ceritanya. Orang selalu hari-hari mikir dunia. Ya kan? Oke. Mikir dunia, mikir apa gitu kan. Pas ada orang mikir agama, mikir kehidupan akhirat, itu jadi aneh. Oke. Malam ini lihat tuh sekarang. Ini suasana sini aja. Apa ya? Sejam, lanjutin aja terus. Gue masih seneng ngobrol. Pos 2 jam nggak masalah. Lanjut terus. Nih, ya. Nih, orang-orang cari apa? Cari kesenangan. Cari kesenangan, betul. Ini cari ketenangan. Oke. Jemaah. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, maka orang-orang itu nganggap kita aneh nggak? Aneh. Iya. Iya, aneh. Bener sih. Aneh. Nah, itulah jadi agama ini sebenarnya melawan arus. Itu Betul, dari betul. zaman dulu. Betul. Zaman dulu orang gila harta, kata Nabi jangan gila harta. Betul. Orang cari kekayaan, jangan cari. 3 loh Iya. ujiannya. Iya. Harta, tahta, Tahta, wanita. Wah. 3. Siapa? Berat. Kirain harta Renata. Itu beda lagi gitu pasar gitu. Itu yang disuguhkan Iya, kepada iya, Nabi. iya. Wahai Iya, Nabi, oke. sini. Apa kata orang Quraisy? Kalau kamu mau jadi orang terkaya, sok kumpulkan tuh orang Quraisy semua. Hartanya dikumpulin buat kamu. Satu saja. Ada permintaan. Kalau kamu pingin jabatan, aku akan kasih kamu jabatan paling tinggi di sini. Oke. Nah, satu saja permintaannya. Nanti katanya. Ah. Kalau kamu ingin wanita, aku akan kumpulkan wanita yang paling cantik satu Quraisy. Satu saja permintaan. Apa? Kamu jangan ngajak-ngajak deh kepada Islam. Itu kan kalau Nabi ibadah, ya. ibadah silahkan. Susah ya. monggo. Tapi Kalau dari sudut pandang Islam ya, ini kan huruf itu kalau buat saya salah satu aliran. Aliran ya, buat aliran bukan aliran. Aliran apa? apa? Kalau aliran dong. kalau menurut saya sih bukan aliran kayak salah satu cara. Metode mengaplikasikan Islam. Ya. Nah, yang dalam pikiran saya ini yang kita ngomongin kemelut sekarang yang ramai ya, masalah politik Islam. Oke, saya setuju dengan politik Islam, Ya. tapi saya tidak setuju dengan Islam politik. Bedanya? Politik Islam, politik menggunakan hukum Islam. Oke. Oke, cara-cara yang Islami. Tapi kalau Islam politik, dia berislam untuk mencapai hasrat politik. Oke, itu Islam politik tuh, Iya, gitu ya. Gue setuju dengan politik Islam ya. Gitu. Dari Islam itu, bisakah mencetak pemimpin? Karena ya maaf, mindset orang sekarang itu sudah dibedakan nih antara ilmu pengetahuan, sains dengan agama. Oke. Bisa nggak Islam itu, Islam yang sekarang model dengan seperti ini, mencetak seorang pemimpin yang lengkap gitu, agama oke, politik oke. Karena buat saya hari ini
ini kayak hal yang sudah dipisah. Nggak tahu sejak kapan budaya ini dipisah Oke, gitu loh. Oke. Jadi kayak orang awam tuh ngelihat enggak sih ya ustad we gitu. Atau yang jadi pejabat Oke, gitu. oke. Enggak pejabat tuh atau ngomongin agama kan gitu biasanya. ya. Benar-benar. Gitu. Tapi penasaran juga ketika misalnya bilang tadi politik Islam, Mhm. saya agak setuju. Benar, agak benar, setuju benar, ya. benar. Tapi kenapa? Karena main logikanya gini. Ketika misalnya kita berpolitik Islam, Ah, kita masuk politik gitu kan. Kemudian dengan cara-cara Islam, ah, pastinya ada aturan-aturan yang memang selalu ada kaitannya dengan kebaikan. betul, gitu kan. betul. Pastinya pedomannya pasti Al-Qur'an Betul, gitu kan. Kayaknya korupsi nggak ada deh. Iya, makanya itu makanya gitu. Korupsi itu nggak ada loh. gitu. Tapi sebetulnya bisa saja di Indonesia ini, kalau saya jadi presiden, gue nerapin hukum Islam dengan catatan satu, yang tidak Islam, ya nggak apa-apa hukum negara, ngerti nggak? Hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam saja. Oh, Gitu saat dia tidak mau, berarti Anda bukan Islam, kan saya gitu ya. Jangan. Jadi ini janji Allah. Iya. Ya. Jadi ini jailun khalifah fil ardi. Iya, Aku betul. akan jadikan pemimpin. Betul. Jadi syarat untuk jadi pemimpin ini rakyatnya beriman kepada Allah. Jadi jadi sistemnya itu piramida. Jadi di bawah itu pondasinya itu masyarakatnya beriman. Betul. Nah, baru dari masyarakat beriman Allah akan munculkan pemimpin yang beriman. Oh. Begitu. Nah gitu deh aja. Sekumpulan bawah dulu bukan dari pemimpin. sekumpulan tikus. Hah? Pemimpinnya siapa? Tikus juga. Nggak mungkin sekumpulan tikus pemimpinnya singa. Benar. Atau enggak kucing lah gitu ya. Tapi logikanya benar sih. Berarti si metode hurus ini itu Kita kalau nggak bahas masif, masalah ya, politik. kalau masif akan melahirkan pemimpin muslim. Metode akan hurus ini ya. beriman. Iya. Itu daripada dengan metode yang maaf yang sekarang Dari atas. dari atas atasnya harus muslim. Wah, Maaf. itu susah sih kita gitu ya. Susah ya gitu ya. Iya, Harus benar, dibawa susah. dulu ya. Jadi gitu kita ya. bukan mau bicara politik. betul. Kita bukan mau bahas, kita bukan itu urus silakan. Dia Masing-masing sudah ya, sekolah gitu. hukum, dia Ah. sekolah masuk hubungan internasional dan lain Ah. sebagainya lah gitu. Tapi yang jelas gitu kan, Islam ini mengajarkan sederhana. Betul. Sederhana sekali. Ah. Rasulullah SAW dakwah kepada Rum bukan ingin mengganti Raja Jabatan. Rumnya, Iya. enggak, Iya. supaya Raja Rum itu beriman kepada Allah. Selamat. Betul. Selamat sudah. Betul. Silahkan antum jadi raja. Betul, Yang penting betul. antum taat sama Allah dan Rasulnya. Iya, betul. Saya nggak butuh harta. Kan tadi udah Iya, bilang. benar. Apalagi wanita. Iya, Tapi benar. 4 boleh lah. 4 boleh lah. Apa? Enggak apa-apa, 2 jam gua post ini, 2 jam gua post ini. Percaya udah lanjutkan aja udah. Yang penting ini research baterai aman ya. Hah? Udah jam 11, jam 2 malam gue sikat udah lanjutin. Udah duduk aja udah. Apanya? Oke, Mbak, gimana, Pak? Kalau kita Sampai jam setengah 12 bisa, Pak? Mungkin sampai jam 11 doang ya. Oh ya udah. Oh, jam Saya 11. Oke, siap. Mau bikin amalan. Oke. Oh, 10 menit Iya. lagi ya. Oke. Jadi hal-hal yang krusial kita Betul bahas. sekali. Silakan, Bang Ical Oke, punya hal krusial. kita lanjut nih, Pak. Tadi mengenai hurus gitu ya. Iya. Buat saya sesuatu yang baru tahu gitu hurus Iya, itu. Oh, iya, memang saya tahu sih ada, tapi belum tahu istilahnya apa gitu ya. Iya. Oh, hurus namanya gitu kan. Kurut. Ada perjalanan gitu ya, dakwah dan lain-lain. Boleh bercerita nggak perjalanan dari Kalimantan, Pontianak sampai di sini? Ceritain Iya, deh iya. gimana Hal gitu. menarik hal apa? menarik apa Hal lucu gitu. apa yang bisa Hal di-share? lucu apa Iya. gitu, dapat ketemu sama siapa? Iya. Mungkin bisa di-share sama kita semua gitu ya. Insyaallah ya, Ayah. Oke. Alhamdulillah saya buat usaha untuk keluar setiap tahun ini. Jadi saya mulai dari umpama Januari ke Desember itu udah mulai Januari tank itu udah buat usaha lagi. Jadi pertemuan-pertemuan di antara rumah-rumah teman yang ingin mau keluar itu kita setiap minggu ada pertemuan. Oh. Oke. Jadi kita buat amalan. Amalan oke. kita sholat, baca yasin, sedekah. Oke. Ya, Oke. jadi karena semata-mata bukan karena kita punya harta kita bisa keluar, nggak bisa. Itu Oke. amalan. Nah, kita Oke. menyelesaikan masalah itu dengan amal, bukan dengan kekuatan harta, bukan. Oke. Karena harta itu makhluk. Oh, Jadi, oke, Pak, dulunya saya nih mau jemaahnya bukan ke Bandung. Saya mau berangkat ke Mamuju. Mamuju. Sulawesi ya? Iya, Iya. Sulawesi. Jadi 9 bulan pertemuan itu udah final sekali ke Mamuju. Ini bahasa manusia. Oke. Begitu pada waktu mau tank itu, maka saya diantar bukan ke Mamuju, ke Bandung. Siapa yang nganter itu, Pak? Allah. Allah yang nganter. Nyasar berarti ke Bandung tuh ya? Nggak nyasar. Jadi intinya mengapa? Maka istri saya bilang, Abi
Musyawarahnya dari Januari sampai sekian 9 bulan ke Mabuju. Lalu pada hari hanya lalu ke Bandung. Ini kalau mas saya Tuhan mah saya nentukan diri sendiri. Betul, saya ini betul. hamba, ada Allah. Betul. Nah, ini Iya benar-benar. Iya. kita ini bahasa tidak bisa menyikapi bahwa kita segalanya. Betul. Oke. Jadi saya ini hamba ya apa kata Iya, kita raja. Iya. Benar. Nah di film ini di TV, wah ini kalau di Kalimantan ini kan lihat TV nih, Iya. yang rame-rame nih, ya Bandung, Jawa Barat, ya, Iya. Jakarta, Surabaya itu kan. Covid. Jadi PSBB. apa mau datang ke sana ini kan Susah serem. masjid. Lockdown. Iya. Mak kita bilang kita mah begini maunya di kandang aja, ngapain di sini aja. Tapi inilah kehendak Allah tadi. Betul. Kalau enggak jumpa sama sama ya. Betul. Iya, betul, benar. betul, Iya, betul, iya. betul. Jumpa sama Betul. Sudah ditakdirkan sama Allah ya. Nah ini Iya. sekarang ini Allah, Pak. Jadi intinya pada dasarnya dalam perjalanan saya buat gini artinya dengan persyaratan yang sangat berat. Iya, Waktu iya. mau berangkat di swab dulu, oke, udah gitu oke. naik pesawat Oke, dengan oke, keadaan oke. yang sehat. Oke. Jadi sampai ke Bandara Soekarno-Hatta lagi diperiksa lagi, transitnya di Kebun Jeruk, Eh, nginap 1 malam, diperiksa lagi dalam keadaan bawa surat ini, dan nyampelah ke Bandung, Pak. Oke. Dan Bandung saya nih ya belum pertama kali ke Bandung ini, belum tahu bagaimana keadaan dinginnya gitu. Oke. Iya. Tapi tadi kan sampai dari Pontianak Nggih. pakai pesawat gitu Iya. ya dengan pastinya metode protokol kesehatan Iya, ya, benar. Covid ya. Kita taat pemerintah ya. Benar ya. Sampai Jakarta nih. Iya. Betul, betul. Nah, saya pingin tahu nih ceritanya dari Jakarta ke Bandung kan jalan ya. Iya. Nah, ini yang hal unik apa ini? Boleh dong ceritain gitu. Ya, nggak jalan, Dia nyampe ke Bandung dulu baru. Oh, Kelilingnya oke. jalan. Oh, Di kelilingnya- dalam kotanya dia jalan. Oke, paham. Benar. Oke. Nah, nanti di pusat Bandung saya dilemparkan di Lembang nih. Di masjid pertama saya baru ditransitkan. Nanti dari masjid pertama inilah saya sampai 4 bulan ini berjalan. Ada komandonya nggak dari satu pusat gitu? Ada seperti orang tempatan, Pak, yang lebih mengetahui. Seandainya saya datang ke rumah Bapak kan lebih tahu di mana alamat yang No, ini, enggak. alamat ini. Maksudnya ada jaringannya nggak? Ada jaringan yang kayak dari satu masjid itu kamu nanti dakwah di sini, Wah, di sini, di ada. sini ada ya? Ada yang dalilnya mengatur itu ya? namanya. Iya, Ada yang mengatur ada. itu. Oke, oke, oke. Umpama Berarti di saya sini- masuk ke suatu masjid sini, Hah? nanti Pak Usman bilang masjid sini ada jemaah yang geraknya, ada apa? Ada ahbabnya, ada Ah. pekerjanya. Ah. Maka pekerja itu nanti menghubungi kita ke jalur. Oh. Jadi bukan semua kita. Iya. Berarti wakilnya. memang ini terorganisir Iya. banget ya. Dan gitu. bukan Indonesia, seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Iya, benar. Sebaliknya juga nanti datang ke tempat saya kan Iya. nggak tahu di mana ini saya yang ngasih tahu. Betul. Kalau beliau berkecukupan dan sudah sepuh untuk melakukan ini, Iya. nggak ada masalah ya. Sudah dewasa ya, gitu. Sudah tua ya, gitu. Tapi kalau teman-teman gua disebutnya jamaah tawadu. Antara mawadu ya. Teman-teman saya sebutnya tuh jamaah tawadu. Waduh, tara tawadu. Tapi enggak. Untuk malam ini saya katakan saya dengan niat yang baik saya buat doa pada semua jemaah sini yang ada. Amin, amin, Malam amin, ya ini. Allah. Mungkin dengan hari ini kalau cukup niat, Ya. niat untuk ini untuk perbaikan di atas silah diri, insya Allah mah maha kaya. Betul, Ya. betul. Saya dulu dari pegang seperti yang dipegang dikatakan ini, ya saya bukan orang yang sembarang dari pondok, enggak. Iya, Saya bisa begini atas bantuan Allah karena doa juga saudara muslim saya yang datang ke saya. Oke. Iya. Sekarang ada dipertemukan. Betul. Tinggal betul. bikin keputusan saja. Saya mau niat seperti mereka. Iya, Karena iya, kebahagiaan Allah lisankan. Siapapun orangnya, Iya, iya. mau kaya, mau tinggal di kota, tinggal desa, Iya, laki-laki, wanita, tidak ada jalan lain. Ah. Dakwah itu artinya mengajak ke kebaikan ya. Iya. Apapun bentuknya. Iya. Insya Allah kita pun sedang berdakwah karena apa yang kita lakukan ini dan kedepannya akan ngasih edukasi ngarahin ke kebaikan. Cuman Betul. caranya memang berbeda. Caranya Kalau berbeda. beliau berdakwah secara agama dan Iya. kita Benar. publikasikan ini. Edukasi. Iya. Oke. Betul. Jadi inilah perjalanannya, Jadi sampai di sini nanti kita Ah. akan berjumpa. Kalau kita di rumah aja, aldi sholat aja kita nggak akan jumpa sebanyak ini. Betul, Oke. betul. Ya. Berarti udah berapa lama nih di Bandung nih? Ini udah mulai 2 bulan lebih, Waduh, Ya kayak 2 bulan bro. Buya Hamka tuh bilang kalau manusia hidup hanya sekedar hidup, monyet pun hidup. Ayam pun hidup, gitu kan. Jadi manfaatnya apa kita buat orang lain gitu. Oke. Iya. Kayak gue bikin teaser ya, nanti bisa lihat di podcast kan itu. Yang dimana gue bikin sebuah video perjalanan gue di Bandung. Itu nunjukin kalau kita mau berbagi nggak perlu jadi orang kaya dulu. Oke. Dengan Betul, cara kita setuju, ngajak setuju. ngobrol tukang parkir yang udah tua sepuh, dia udah seneng, nggak perlu kita kasih duit. Benar. Hal kayak begitu gitu loh yang gue Oke, pengen naikkan gitu. Mungkin cara Oke, kita oke. berdakwah bisa beda-beda, rekan-rekan yang lain juga mungkin nanti bisa dengan cara berdakwah yang macam-macam. Oke. Yang jelas intinya adalah membuat manusia menjadi lebih baik. Oke. Gitu. Tapi ada satu hal, tadi kan Hmm. mengenai kebaikan. Untuk bisa menebarkan kebaikan ke banyak orang gitu ya. Ya. Tapi ada hal yang krusial. Apa Menurut itu? saya kebaikan di keluarga dulu deh. Oh, iya, Di penting. keluarga dulu itu paling penting. ya. Kalau kita sudah baik sama keluarga, itu Ah. sama saudara dan Ah. lain-lain, baru kita
ke orang lain. Ya, Kalau betul, kata saya betul. gitu. Betul. Karena betul. itu pondasi kita sih. Tapi kadang-kadang saya mau malas gitu teh. Nah, Karena kita sudah baik, kalau orang dekat itu kadang-kadang masih nyinyir. oh Iya kan? Bener ya. bener. Orang dekat itu Bener. kadang-kadang kita udah baikin masih nyinyir. Bahkan saya lebih suka berbuat baik ke orang yang nggak kenal. Karena mereka akan bersyukur, apalagi begitu mereka butuh gitu ya. Tapi kalau keluarga sendiri asa, anjir gue udah kurang gimana sih saya tuh gitu. Iya. Nyinyirin terus ya kan. Bener juga Tantangannya sih. lebih besar, Tantangannya lebih besar di Iya, iya. keluarga sih sebenarnya. Iya. Iya benar. Oke, pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita tutup ya. Last question. Last question lah ya. Di 2 bulan ini ketika di Bandung, apakah memang contoh kan sekarang di Mandalagiri gitu ya. Apakah memang berpindah-pindah misalnya seminggu ke masjid ini, minggu depan ke masjid di mana gitu atau seperti apa tuh? Berpindah Pak. Oke. Kemarin sebelum di sini saya di bawah Mikit Pondok. Alhamdulillah tuh jumpa anak pengamen. Saya tanya, Subhanallah. saya dudukin, saya panggil ke masjid. Sini bang. Oh saya bukan orang sini Pak, banyak. Saya Oke. orang Medan. Ah. Ngamen Pak. Saya suguhin minum biasa kita kalau suguhin minum gitu aja. Saya tanya, udah berkeluarga? Udah. Saya tanya, sekarang Muslim belum? Oh. Jadi saya tawarin Islam. Oke. Alhamdulillah mau masuk Islam dia. Luar biasa. Hidayah Langsung di itu situ datang juga. bisa secepat itu. Iya, langsung di situ juga kita Disunat. kita sunat dia. Wah, Iya. Oh luar Astaga. Gila Langsung sih. juga di situ saya bawa kurut 3 hari. Bro, merinding pas Iya, ya Pak. Enggak ada orang yang Merinding mati-matian loh, Pak. ngedawahin orang lain enggak masuk-masuk Nggak Islam. masuk. Nah, intinya begini, Pak. Kalau mah kita tahu setiap kita mancing dapat ikan, mah orang semua mancing dapat ikan terus. Betul. Kalau mah tahu dagang tuh untung terus, semua orang nggak mau bertani, dagang aja. Iya, betul. Nah, intinya maknanya di sini terbiah namanya. Kalau mah kita nih Tuhan mah kita enteng aja kita. Enggak sih? Kita apa kata hamba, maka Iya, kita iya. dapat sifat. Iya. sifat Oke. Sabar. Ah. Kalau dengar istri lagi panas, kita sabar. Benar. Jadi nanti akan dapatnya. Jadi dia muhabah, kasih sayang. Oke, Saya Pak. jawab tadi ini sedikit. Bilang teh kalau kita mau dakwah, saya mau benarin istri dan anak dulu. Mah, kalau kita bantu agama Allah tuh, Allah teh mah. Waktu kita berangkat, ya niat kita untuk memperbaiki anak kita, dengan pulangnya kita, anak kita udah bisa diselesaikan oleh Allah. Oke. Jadi jalan Allah teh tidak boleh dibatasin. Yang Boleh dibatasin mah akal pikiran kita saja, persangka buruk kita kepada Allah. Oke. Insya Allah saya yakin saja nanti sama Allah lah ya. Gitu ya. Allah maha kaya. Saya gini-gini bajangan-bajangan gini ya, sholat bolong-bolong ya. Tapi demi Allah, demi Rasul, setiap kali saya nyetir, musik, tapi saya selalu syahadat. Gue takut begitu di tol nabrak mati. Demi Allah sampai hari ini. Iya, benar. Gue setiap nyetir sendiri tuh syahadat, biarpun musik ya, sholat Sama jarang-jarang. Tapi lah. gue takut. Ya. Setidaknya begitu kita nggak tahu kapan mati Iya, ya. betul, Cuma benar. setidaknya gue siap-siap aja, syahadat aja terus Iya, gitu loh, betul. kalau ada apa-apa gitu loh. Betul. Sedikit lagi nih. Oke. Tambahan. Jadi bukan metode. Ini Allah cantumkan dalam Al-Qur'an itu 2 nabi ulul azmi dua-duanya. Satu Nabi Ibrahim, Oke. satu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, Nuh. iya. Oke. Nabi Ibrahim tinggalkan anak istri. Oke. Anaknya jadi nabi. Betul. Nabi Nuh alaihissalam tidak tinggalkan anak istri. Dakwahnya di kampungnya. Anaknya malah jadi ahli neraka. Iya, sama. Itu contoh Iya, saja. betul. Padahal tidak mungkin seorang ayah bahkan nabi tidak mengajari anak dan istrinya. Betul sekali. Nah, itu sebagai gambaran Allah ngabi iktibar pelajaran dari Al-Qur'an. Kenapa kita meninggalkan anak istri? Lihat Nabi Ibrahim. Iya. Ketika diperintahkan bahkan bukan 4 bulan, Iya. bukan 13 tahun. 13 Siap tahun. 13 tahun enggak? Iya. Sampai Anak gede. gue udah SMP dong. Balik-balik anaknya dari nabi. Nah, itu sebagai gambaran iktibar dengan tahapan-tahapan. Jadi kita pergi tinggalkan 1 hari 2 hari. Ini untuk membuka karena ini ini acara kebetulan ya. Iya, Gitu. betul Kita sekali. juga tidak menyiapkan materi, Iya. kita Sama, langsung iya. Masya Allah. Tapi saya rasa obrolan begini, kita banyak podcast di YouTube. Tapi obrolan yang sama, tapi obrolan santai ya gitu. Itu sangat jarang tuh. Iya, sangat jarang. Sangat jarang Sangat sekali. jarang. Mungkin bisa juga sih teman-teman kita yang artis mungkin ada Bang Dery Sulaiman. Oh iya, tahu. Bang Terus Dery. lagi Reza Sepertinya metal Saklevi. itu. Ya, Metal. Betrayer dia vokalis Betrayer. Bendera kuning Terus, lagi. Bukan tahu kan? Terus lagi Reza Reza, ya, Pak, ya. Noah Noah drummer terus yang banyak lah yang lain-lain seperti almarhum Bang Gito Rolis juga Ya, itu ya, pendahulu-pendahulu ya. kami yang telah Allah panggil Ya Allah. dan yang lain sebagainya itu pun awalnya sama dari Ya, ya. acara seperti ini dan kita menunggu semua orang dapat hidayah dengan tidak seperti ini. Waktu saya di Oke, Cangklek ketemu Sakti Selawan Seven pas dia Ah. mau ke India, Pakistan, Bangladesh. Nah, Biasa saja coy, orangnya coy yang kayak
Ya kalau orang udah di masjid mah Ya, Ya, sama lah kan. Iya. sah. Pokoknya kalau Bapak nanti bisa ada kesempatan Allah ada rezekinya ke Masjid Arca Manik itu, Masjid An-Nabawi Arca Manik Cingingset itu. Insya Allah nanti ketemulah artis-artis itu dan mereka biasa seperti Ihsan Noah. Iya, gitu kan. iya, iya, Dia iya. sekarang jadi terjemah tunarungu gitu. Jadi oke. Masya Allah, Insya Allah, usahanya oke. pun ya. Tapi yang saya pikirkan itu semoga Allah ngasih hidayah ke Amin, saya. amin. Ya, Sama-sama Saya gitu. tuh Allah. nggak tahu kenapa ya, saya selalu berdoa dengan atas nama saya. Jadi ibu saya ngasih nama saya Iksan Aulia Rahman Maha Pengasih. Nah, Saya sampai detik ini, biarpun saya nggak punya duit, saya selalu berusaha untuk ngasih. Berdoa saya sama Allah tuh, saya pingin saya, anak turunan cucu saya, dikasih rezeki yang banyak supaya saya jadi ahli sedekah, ngamalin nama saya sifat Allah ini. amin. Sederhana itu doang gitu. Iya. Amin, Karena amin. sebetulnya kalau masalah duit mah ada Bisa dicari. Sekaya-kayanya Bisa orang pakai dicari. baju tetap satu. Iya. Nggak mungkin gue orang kaya baju 10 lapis. Iya. Nggak mungkin lah. Sekaya-kayanya orang bahkan sehari 3 kali. Nggak mungkin Iya, gue betul. orang kaya 10 kali. Gitu. Nggak Makanya mungkin, untuk bener. esensi materi itu gue udah nothing. Cuman ya itu dia. Saya butuh untuk berbagi itu kadang tidak cukup dengan obrolan, ada yang butuh. Cuman saya suka sedih kadang-kadang ada yang begitu gitu loh. Kadang-kadang nangis sendiri. Demi Iya, Allah iya. saya nangis. Betul, Lihat betul. orang susah itu ngobrol sama saya pulang di mobil tuh saya nangis sendiri. Itu mungkin salah satu hal yang dari segi agama yang benar-benar tulus dari saya tuh itu. Ya, ya. Amin. Gitu. Oke, kita di penghujung Penghujung waktu. itu ya. Ya, ada sedikit lah ya. Besok akan saya tanyakan gimana caranya strategi untuk mendapatkan istri 4 ya. Terus Bro, dua juga belum? Itu dia makanya. Tapi ini menarik buat orang-orang. Iya, iya, lagi ya gitu. Gitu kan. Kalau yang 4 tuh bukan untuk di dunia tapi untuk di akhirat jadikan siap. bukan Bisa, untuk bisa. hawa nafsu dunia tapi untuk dijadikan Benar. ratu bidadari. Sebetulnya nggak oke. masalah kalau 4 dengan catatan apa? Tidak untuk hawa nafsu. Tidak untuk hawa nafsu. Bener. Harus adil. Cewek umur 78 tahun gak punya suami, sakit-sakitan gak ada yang ngebiayain, itu boleh lu nikahin. Boleh kan itu? Iya, benar. Boleh gitu. Kalau nggak pakai hawa nafsu nggak bisa jalan, nggak bisa tegang. Nah ini apa yang tegang Pak? Oke deh teman-teman ya. Nah, mungkin nanti Oke. kita ketemu lagi sama ayah bapak kita ini Ya, betul. untuk belajar gimana caranya berdakwah dengan cara yang lembut. Ya, betul. Islam dengan yang lembut, bukan mana kudu sholat, mana kudu ngaji, wali denge tah, jelma juga orang wali denge. Tapi kalau dengan cara milenial sekarang. tapi kalau dengan cara yang seperti beliau yang ngomong dengan halus lembut, tutur katanya, Ya. itu kita ikut dengan rasa malu. Rasa malu. Rasa malu. Tapi kalau saat kita ditunjuk-tunjuk, kita merasa dendam. Ya, Gitu kan. betul. Kita akan perbanyak konten seperti ini. Oke, untuk kedepannya. Udah tutup lah apa aja. Oke, terima kasih Pak Usman dan Usman. Pak Juber. Baju ya. Boleh last quote apa yang bisa disampaikan ke umat Ya. untuk pesannya? Untuk generasi Untuk generasi 90-an generasi 90-an sekarang. lah, milenial. Hmm. Kepada anak muda nih. Coba pesannya apa? Boleh pesan dari Pak Usman atau dari Juber. dari Pak Juber sendiri. Ah, Silakan. Oke. Insya Allah ya Bapak-Bapak hadirin. Jadi strategi Allah tuh udah buat muatannya udah nggak perlu diragukan lagi. Betul, Oke. betul. Bahkan nggak usah diotak-atik. Ah. Masalah politiknya, politik dalam agama Islam lebih kuat lagi. Betul, Oh, betul. oke. Ya. Untuk kedepannya Ah, kita ini ada generasi tua muda. betul, betul. Tidak ada jalan lain Betul. untuk selamat mah ya ikut cara kanjeng Nabi, Betul, Oke. betul, betul. ikut orang-orang Nabi. Mengapa saya ikut ke cara kanjeng Nabi? Lihat itu sahabat, Betul, betul, betul. Oke. sahabat ikut cara kanjeng Nabi 100% mengambil agama dalam Ah. dirinya untuk menyelesaikan masalah manusia ini tetap dengan agama. Betul, Ah, betul, betul, betul. oke. Ketika kita kembali dengan agama maka orang selamat. Betul. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak. Oke. Dan ini gue tambahkan lagi. Oke. Mulai sekarang marilah kita jadikan Nabi Muhammad itu sosok superhero untuk anak-anak kita. Benar. Karena apa? Dia lebih hebat daripada Tony Stark-nya Iron Man. Oh, Setuju? Nabi Muhammad itu jago berkelahi, iya kan? Jago berkelahi kan, jago. Sekarang kan suka orang berkelahi. Jago berkelahi iya, pemimpin iya, jenderal perang iya, orang kaya iya, disukai cewek juga. Iya kan? Iya benar. Cewek-cewek kan jadi iya kan? Itu sosok manusia perfect sih, Betul, soleh betul, juga betul, gitu. betul, betul. Jadi mulai sekarang seperti itu. Tagline Nabi Muhammad is superhero. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye bye. Oke, bye-bye. Selamat malam. Bye.